Episode 43 Aku bisa melihat segalanya. Aku menyukainya. Si Rami menggumamkan kata-kata itu sambil linglung. Xia Feng tertawa dan berkata, "Mengapa kamu menyukainya? Kita bersama karena itu. Aku tahu kalau bukan karena itu, kamu gak akan menyelinap ke rumahku." Si Rami tampak masih merenungkan apa yang terjadi dan hendak mengamuk. Xia Feng melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan main-main. Patuhlah, aku akan memandikanmu malam ini." Hehe. Si Lami tertawa terbahak-bahak sampai tubuhnya gemetar. "Kamu kelihatan serius, tapi hatimu sebenarnya jahat." Tangan Xia Feng meninggalkan pinggang rampingnya dan menepuk pinggulnya pelan. Dengan bunyi gedebuk yang tajam, ria indah mengalir di pinggul Tong Yan Haji, suaranya bergema di reruntuhan yang sepi, memberikan nuansa aneh dan mencekam. 11 Lami menatap Xia Feng dengan genit, lalu melompat dan berlari menuju sebuah batu. Xia Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang akan kamu lakukan? Memang nyaman, tapi kamu tidak boleh mengintip." Si Rami berjongkok di balik batu itu. Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Menatap batu itu, yang tingginya hanya 1 kaki. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apa dia tidak tahu harus mencari batu yang lebih besar? Batu itu sangat kecil, dan dia menyuruhnya untuk tidak mengintip. Bukankah itu hanya menipu dirinya sendiri? Matahari menyilaukan, batu-batu tergeletak di rerumputan, dan kaki-kaki seputih salju. Dalam perubahan dan reruntuhan kuno yang sakral ini, gambaran tersebut sama sekali tidak terasa janggal, begitu alami, begitu indah dan menarik, serta penuh keanggunan artistik. "Jangan mengintip," kata si Rami dengan marah, wajah bayinya memerah. Xia Feng mengangkat bahu dan berbalik. "Ah! Ular!" teriak si Lami. Xia Feng bergegas mendekat dan bertanya dengan gugup, "Di mana? Di mana?" "Hahaha. Aku berbohong padamu." Xia Feng tiba-tiba teringat Dai Wetia pernah berkata bahwa si Rami adalah ahli menangkap ular di sukunya, dan ia suka meletakkan ular hasil tangkapannya di tempat tidur orang lain. Ia baru saja melupakan hal ini karena terburu-buru. "Jangan mengintip. Malu kamu." Xia Feng mengangkat sudut mulutnya, lalu mengangkat kakinya dan menendang pantatnya dengan ringan. 11 Lami mengambil segenggam rumput dan melemparkannya ke Xia Feng. Melewati reruntuhan, Xia Feng dan 11 Lami tiba di jantung kota masa depan Baima. Di hadapan mereka terbentang hamparan luas blok-blok batu besar dan patung-patung yang belum selesai. Luasnya setidaknya lebih dari 1000 meter persegi. Meskipun hanya tersisa serpihan batu, mudah untuk membayangkan kemegahannya di masa lalu. Peta dari buku kuno itu muncul di benak Xia Feng, dan ia segera menyadari bahwa reruntuhan di hadapannya adalah istana kota masa depan Baima. Ia melirik kompas di tangannya lagi, dan jarum kompas terus menunjuk ke timur. "Aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu. Entah sudah berapa banyak pemburu harta karun yang datang ke tempat ini, membawa semua peralatan berburu harta karun yang aneh itu, tetapi akhirnya mereka tidak menemukan apapun dan menjadi budak kami. Kami juga menggalinya sendiri, tetapi tidak menemukan apapun." "Apa yang bisa ditemukan oleh kompas di tanganmu?" Si Rami sama sekali tidak optimis. Xia Feng tetap diam, kompas di tangannya, sambil terus berjalan ke arah timur. Kali ini, setelah berjalan 20 meter, jarum kompas di tangannya tiba-tiba bergetar. Ia bergerak ke kiri dan kanan, lalu kembali. Begitu ia meninggalkan area itu, jarum kompas kembali turun lurus, menunjuk ke arah itu. Akhirnya, ia kembali ke tempatnya semula, dan jarum kompas mulai bergetar lagi. Xia Feng mengamati tanah di bawah kakinya lebih dekat, alisnya berkerut. Di bawah kakinya terbentang fondasi istana, dilapisi ubin batu besar dan ditutupi dengan sejumlah besar batu, puing, dan puing lainnya. Volume tanah di tanah pasti melebihi 1000 meter kubik. Dan itu baru permukaannya, belum termasuk bagian bawah tanah. Ini pasti akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Si Lami datang dan melihat kompas di tangan Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Xia Feng berkata, "Aku belum yakin. Tolong bantu aku menaikkan sekop, beliung, dan peralatan lainnya ke atas kuda. Aku akan menggali di sini." Xia Feng telah menyiapkan sekop, pahat, dan peralatan lainnya untuk berburu harta karun di pagi hari, dan semuanya berada di atas kuda yang ditungganginya. "Aku akan segera memberikannya kepadamu." Si Rami berbalik dan berlari ke arah tempat kuda-kuda diikat. Begitu si Rami pergi, Xia Feng mengeluarkan telepon satelitnya dan melakukan panggilan. "Bosi, aku sudah menemukan tempatnya," kata Xia Feng langsung ke intinya. "Tapi tanahnya tertutup banyak batu, dan aku tidak tahu seberapa dalam harus menggali. Ini proyek besar, dan aku khawatir akan butuh waktu lebih lama. Sesegera mungkin. Tidak aman bagimu untuk tinggal di sana." Si Boren berkata, "Apa yang kau butuhkan? Kami sudah menyiapkannya di Pakistan. Kami bisa mengirimkannya kepadamu paling cepat besok malam." Xia Feng berkata, "Tuan Si, tolong tuliskan apa yang saya butuhkan." "Tidak masalah, silakan. 1 set generator untuk pembangkit listrik tenaga air kecil, 100 senapan, 100.000 butir amunisi,
10 senapan runduk. Tunggu, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak senjata dan amunisi? Inilah yang diinginkan suku Hun Putih. Tanpa senjata dan amunisi ini, akankah mereka mengizinkanku menggali harta karun di reruntuhan kota kuno mereka? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Apalagi yang kau butuhkan? Peralatan untuk berburu harta karun harus kecil dan canggih. Sebaiknya yang bisa saya gunakan sendiri. Siapkan juga uang tunai 2 juta dolar AS dan kirimkan melalui airdrop kepada saya. Ah, Bosi, jangan khawatir. Uang ini milikku. Aku akan membayarnya. Biro tidak perlu membayarnya. Tidak apa-apa. Baiklah, mari kita hubungi. Xia Feng menutup telepon. Silami berlari ke arah ini, memegang beliung dan sekop di tangannya. Saat berlari, area dadanya bergoyang-goyang, membuat orang merasa bisa jatuh kapan saja karena bebannya, dan ia dipenuhi kekhawatiran. Aku kembali, teriak Sirami sambil mengangkat sekop. Sedetik kemudian, kakinya tiba-tiba tersandung batu, dan ia terlempar ke udara, jatuh dengan keras ke tanah, dadanya menjadi bagian pertama yang menyentuh tanah. Xia Feng tidak tahan menonton dan menutup matanya. Kedua pria itu menggali seharian penuh, tetapi tidak menemukan apapun selain lubang besar sedalam 1,5 meter. Namun, semua itu tidak sia-sia. Di dalam lubang, jarum kompas bergetar jauh lebih cepat daripada di permukaan. Ini membuktikan bahwa mereka menggali di tempat yang tepat. Semakin dalam mereka menggali, semakin dekat mereka dengan tujuan. Saat matahari terbenam, cahaya keemasannya membayangi hutan. Berpacu di atas kuda terasa seperti kembali ke masa lalu. Sirami memimpin jalan, pinggulnya melengkung di atas pelana, area dadanya bergoyang di punggung kuda. Tawanya menggema di hutan dalam kabut cahaya. Xia Feng memperhatikannya, dan untuk sesaat, ia merasa seolah telah kembali ke dinasti Xiongnu lebih dari 1000 tahun yang lalu, hidup dan bernapas bersama seorang putri Xiongnu. Namun, Sirami tidak akan pernah menjadi putri bangsawan, dan ia tidak akan pernah bisa bepergian ke dunia yang lebih dari 1000 tahun lalu. Ini hanyalah imajinasi romantis. Kembali ke suku, Xia Feng memenuhi janjinya. Ia membawa beberapa ember air dari sungai, menuangkannya ke dalam tong kayu besar, lalu memandikan Silami. Awalnya, Silami mandi sendirian, tetapi kemudian ia menariknya ke dalam tong, sehingga menjadi bak mandi untuk 2 orang. Akibatnya, sebagian besar air yang dibawanya terciprat ke tanah. Setelah momen kocak ini, Xia Feng duduk di dekat lampu minyak, membolak-balik terjemahan buku kuno yang dibawakan seorang gadis suku. Orang yang disewa Sirami sangat efisien. Mereka menerjemahkan seluruh teks hanya dalam 1 hari. Terjemahannya sekitar 10.000 kata, seluruhnya ditulis tangan. Tangan gadis itu pasti pegal karena terjemahannya. Xia Feng meletakkan buku kuno itu di atas meja dan membacanya sambil membandingkannya dengan terjemahannya. Isi yang tercatat dalam kitab kuno tersebut serupa dengan yang dijelaskan Sirami kepadanya. Sebagian besar catatan dalam kitab kuno tersebut merupakan peristiwa sejarah bangsa Xiongnu, tokoh-tokoh penting, pengorbanan dan upacara berskala besar, dan sebagainya. Isi ini juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab sejarah lainnya, tetapi tidak sedetail dan sebenar yang ada dalam kitab kuno ini. Akhirnya, Xia Feng mengalihkan pandangannya ke peta yang digambar tangan, menemukan terjemahannya dan mulai membacanya. Terjemahan Putri Yongmei tiba dari jalur sutra, ditemani oleh 3.000 prajurit berbaju zirah, 500 kuda perang, hutan pedang, dan benih-benih yang tak terhitung jumlahnya dari segala jenis. Penduduk suku berbaris di jalan-jalan untuk menyambutnya, berlutut penuh penghormatan. Putri Yongmei memegang piring perunggu, berjalan kaki, memilih lokasi dengan jarum, dan para prajurit membangun sebuah kota, menamainya Kuda Putih Esok. Xia Feng tercengang melihat ini. Meskipun ia tidak bisa memastikan apakah kompas di tangan Putri Yongmei adalah kompas yang ia perbaiki, ia yakin Putri Yongmei pasti datang ke negeri liar ini bukan untuk membangun kota tanpa alasan. Mungkinkah Putri Yongmei dari dinasti Ming juga mencari apa yang kucari? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk berpikir demikian. Melanjutkan bacaan, cerita tersebut menggambarkan bagaimana Putri Yongmei mengembangkan ekonomi dan militer untuk melawan musuh asing. Orang-orang Xiongnu percaya bahwa putri dari dinasti Ming ini akan membantu mereka memulihkan negara dan membangun kembali dinasti Xiongnu. Bahkan setelah menyelesaikan cerita tersebut, Xia Feng belum menemukan bukti adanya Pangeran Xiongnu, apalagi kisah cinta yang menyentuh hati. Sirami benar, kisah sang putri dan pangeran memang tidak dapat dipercaya. Xia Feng berpikir dalam hati, ratusan tahun yang lalu, Putri Yongmei membawa 3.000 prajurit dinasti Ming ke sini. Ini bukan karena cinta, juga bukan pernikahan politik. Saat itu, Xiongnu sudah hancur. Akankah Kaisar Yongle menikahkan putrinya dengan Pangeran Xiongnu yang tak berguna? Tentu saja tidak. Tapi jika bukan karena cinta atau pernikahan politik, dan ini murni perburuan harta karun, dia bisa saja menggalinya dan pergi. Untuk apa membangun kota di sini? Ada banyak hal yang tidak bisa dipahami Xia Feng. Bahkan ia khawatir Putri Yongmei sudah sampai di sana lebih dulu dan menggali apa yang ingin ia gali. Xia,
Berapa lama kau ingin melihat? Dari dalam selimut, Sirami menjulurkan satu kakinya dan mengaitkannya dengan lembut. Alur pikiran Xia Feng terhenti. Ia menutup buku kuno itu dan pandangannya beralih ke kaki batu giok yang mencuat dari selimut. Kaki itu seputih salju, lembut, sebening kristal, dan penuh godaan. Apa bagusnya buku kuno itu? Akan kutunjukkan yang lebih bagus. Sirami merayu pria dari timur itu. Xia Feng berdiri dan berjalan mendekat, menduga ia tak akan menemukan jawabannya. Sekaranglah saatnya untuk bertindak, alih-alih hanya memikirkannya. Keesokan harinya, Xia Feng kembali pergi ke reruntuhan kota masa depan Baima. Kali ini, Silami tidak ikut. Ia ingin berburu harta karun bersama Xia Feng, tetapi Silami adalah kepala suku, dan ia masih harus mengurus urusan suku. Xia Feng senang dengan hal ini. Tanpa Silami, ia akan jauh lebih efisien. Memasuki reruntuhan kota kuno, Xia Feng menunggang kudanya langsung menuju reruntuhan istana. Ia dengan cepat mencapai lubang itu tanpa kompas, tanpa perlu panduan. Setelah mengamati sekelilingnya sebentar untuk memastikan tidak ada pemandangan yang aneh, ia melompat ke dalam lubang itu dengan peralatannya, menyekop tanah satu sekop demi satu. Sehari penuh lagi penggalian. Lubang sedalam 1,5 meter itu telah membesar menjadi 3 meter. Menyekop tanah menjadi sulit, tetapi tetap tidak ditemukan apapun. Xia Feng melempar sekopnya ke samping, merasa agak putus asa. Sialan, kenapa terkubur begitu dalam? Kalau kedalamannya lebih dari 10 atau 20 meter, bagaimana aku bisa menggalinya? Bos Si mana mungkin mengirim ekskavator, kan? Kalau kedalamannya 3 meter, Anda masih bisa menyekop tanah di permukaan tanah. Tetapi kalau terus menggali ke dalam, sekalipun Anda punya tenaga tak terbatas, Anda tidak akan bisa menyekop tanah ke atas. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tertekan. Tatapan Xia Feng beralih ke kompas yang terpasang di dinding lubang. Kompas itu berjarak sekitar 1 meter dari dasar lubang. Saat menggali 1 meter terakhir, ia hanya sesekali meliriknya dan tidak mengambilnya. Kali ini, ketika ia memegang kompas di tangannya, jarum kompas tiba-tiba berputar dan kembali ke posisi semula. Xia Feng terkejut. Ia meletakkan kompas di dasar lubang. Kali ini, jarum kompas bergetar lebih sering dan menunjuk ke tenggara. Sebelumnya, jarum kompas selalu menunjuk ke timur. Xia Feng menatap dinding tanah di tenggara, lalu ke kompas di tanah. Ia tiba-tiba mengerti dan senyum muncul di wajahnya. Kita sudah sampai di dasar. Waktunya menggali horizontal. Meskipun kita tidak tahu seberapa jauh kita perlu menggali secara horizontal, menggali secara horizontal jelas jauh lebih mudah daripada menggali secara vertikal. Xia Feng mengambil sekop dan menggali beberapa kali ketika telepon satelit tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah Si Boren, yang berkata terus terang, besok pukul 2 pagi, sebuah pesawat akan menurunkan perlengkapan yang Anda butuhkan. Baiklah, aku menunggunya, kata Xia Feng. Apa kemajuannya? Aku sudah menggali lubang besar, dan aku sedang berbicara denganmu dari dalamnya. Tapi aku belum menemukan apapun, jadi beri aku waktu, kata Xia Feng. Baiklah, kami di Pakistan. Kami akan mencari cara untuk mengulur waktu untukmu. Setelah kau kembali, mintalah orang-orang dari suku Hun Putih untuk bersiap menerima pasokan. Selesai, panggilan berakhir. Setelah mengatakan itu, Si Boren menutup telepon. Xia Feng menyimpan telepon satelitnya dan berpikir, Biro 101 sedang beroperasi di Pakistan. Aku yakin Bos Si dan Long Bing punya banyak cara untuk menarik perhatian CIA. Pantas saja sepi di sini. Tapi, ini bukan solusi jangka panjang. Aku masih harus menggali apa yang kumiliki dan keluar dari sini secepat mungkin. Pikiran untuk pergi tentu saja membawa pikiran Xia Feng kepada Sirami, dan gelombang kesedihan menyelimutinya. Meskipun ia dan Sirami tidak saling mencintai, begitu sebuah hubungan terjalin, meskipun bukan cinta, tetap ada keintiman. Lebih lanjut, ia merasa berhutang budi kepada Sirami. Itulah sebabnya ia meminta persediaan untuk suku Xiongnu Putih, bahkan memberi mereka uang tunai 2 juta dari kantongnya sendiri. Ia sebenarnya berusaha berdamai dengan Sirami dan suku Xiongnu Putih. Sekembalinya ke suku, Xia Feng memberitahu 11 Lami bahwa sebuah pesawat akan tiba untuk menurunkan perbekalan pukul 2 pagi keesokan harinya. 11 Lami segera mengumpulkan pasukan dan kuda suku untuk bersiap. Semua gerobak sapi di suku tersebut dikerahkan, dan api unggun dinyalakan di beberapa lokasi yang cocok untuk penerjunan udara sebagai sinyal. Para perempuan dan laki-laki suku juga berkumpul, menunggu untuk menerima bantuan. Saat malam tiba, api unggun dipenuhi orang-orang, tawa dan obrolan, dan suasananya sangat meriah. Xia, apa yang kamu gali hari ini? Di samping api unggun terbesar, Silami meringkuk di pelukan Xia Feng dan bertanya dengan suara lembut. Kami tidak menemukan apapun, kata Xia Feng. Banyak mata tertuju padanya dan Sirami, tetapi ia sudah terbiasa. Malam pernikahan ia dan Sirami disiarkan langsung. Ia telah mengalami peristiwa-peristiwa besar seperti itu, jadi mengapa ia harus peduli dengan peristiwa-peristiwa kecil di hadapannya?
Sudah kubilang sejak lama kalau harta karun itu tidak ada, tapi kau tidak percaya. Silami tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan gugup, kalau kau tidak bisa menggali apapun, maukah kau mengambil kembali barang-barang yang kau berikan kepada kami? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku bukan anak kecil. Bagaimana mungkin aku mengambil kembali apa yang telah kuberikan? Jangan khawatir, aku sungguh-sungguh ingin membantu sukumu. Sekalipun aku tidak mendapatkan sehelai rambut pun, aku tidak akan meminta apapun darimu. Setelah jeda, ia mendekatkan diri ke telinga Sirami, menggigit cuping telinganya, dan berkata, aku melakukan ini karenamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan sebodoh itu memberimu begitu banyak persediaan tanpa imbalan. 11 Lami terkikik, tampak sangat bahagia. Ia mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dengan jenaka dan berbisik dengan napas hangat, kalau kau mau mencabut rambutku, aku bisa memberikan semua yang kumiliki. Xia Feng, ini Sirami. Kalau dia tidak seperti ini, dia bukan Sirami. Sekitar pukul 1.50 dini hari, deru mesin pesawat memenuhi langit. Kemudian, sebuah pesawat angkut militer Yun-20 yang besar muncul dari angkasa, perlahan-lahan terbang di atas beberapa api unggun. Saat itu juga, beberapa kotak kayu jatuh dari langit, membuka parasutnya, dan perlahan-lahan mendarat. Setelah menjatuhkan pasokan melalui udara, pesawat angkut militer Yun-20 berbalik dan terbang menuju Pakistan tanpa berhenti sedetik pun. Beberapa kotak perlengkapan segera dikumpulkan, dan Sirami meminta semua kotak kayu itu dibuka. Semua perlengkapan yang diminta Xia Feng ada di dalam peti kayu. Ada 100 senapan serbu AK-12 terbaru buatan Rusia beserta amunisinya, beserta 10 senapan runduk dan amunisi produksi dalam negeri. Ada juga generator kecil untuk pembangkit listrik tenaga air. Ada juga beberapa peralatan rumah tangga kecil, seperti penanak nasi dan selimut listrik. Ada juga beberapa peralatan teknik, termasuk bor tumbukan dan alat peledak yang dilengkapi baterai dan transformator, serta peralatan penggali kubur khusus seperti sekop luoyang. Terakhir, ada uang tunai senilai 2 juta dolar AS, dalam beberapa bundel besar. Para perempuan dan laki-laki suku itu bersorak. Beberapa mengambil senapan serbu AK-12 baru mereka untuk uji coba. Suara tembakannya memekakan telinga. Beberapa menari-nari di sekitar api unggun, sementara yang lain membenturkan kepala ke tumpukan dolar AS. Namun, 11 Lami tampak tidak tertarik dengan hal-hal ini. Ia menghampiri Xia Feng, memeluk pinggangnya, dan menciumnya dengan penuh gairah. Peralatan generator untuk pembangkit listrik tenaga air telah dijatuhkan dari udara, tetapi Xia Feng tidak mungkin membangun stasiun itu untuk Xiongnu Putih sendiri. Ia tidak tahu berapa lama ia harus tinggal di sana sebelum pulang. Mengesampingkan pertanyaan apakah ia sanggup membuang waktu sebanyak itu, risiko ketahuan oleh CIA sungguh tak tertahankan. Namun, dengan peralatan dan 2 juta dolar yang diberikan Xia Feng, suku Hun Putih dapat dengan mudah membangun pembangkit listrik tenaga air kecil. Di Afghanistan, uang bahkan dapat membeli nyawa, apalagi teknisi yang dibutuhkan. Terlebih lagi, membangun PLTA hanya membutuhkan penggalian saluran samping, pembangunan bendungan di saluran samping, pemasangan generator set, lalu penyambungan saluran samping dengan saluran utama untuk mengalihkan air. Sebenarnya, ini bukan masalah rumit. Xia Feng bercerita kepada 11 Lami tentang rencana pembangkit listrik tenaga air di dekat bantalnya. 11 Lami bahkan tidak memikirkannya, dan mengangguk setuju. Ia tidak mengungkapkannya secara lisan, karena mulut kecilnya benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara. Keesokan paginya, 11 Lami memimpin sekelompok besar prajurit wanita suku untuk menguji senjata mereka, sementara Xia Feng pergi sendirian ke reruntuhan kota masa depan Baima. Kali ini, ia membawa seekor kuda dan semua peralatan yang diperlukan. Berkat peralatan yang dijatuhkan oleh Biro 101, kecepatan penggalian Xia Feng meningkat secara signifikan. Ia menggali secara horizontal, menyisakan sebagian tanah di dalam lubang dan menumpuknya secara diagonal untuk membuat lereng. Tanah berlebih diangkut dari lereng ke tanah dan ditumpuk di atas tanah. Hari itu, ia menggali 5 meter secara horizontal, menciptakan struktur seperti terowongan di dalam lubang besar aslinya, cukup lebar untuk seseorang berjongkok dan berjalan melewatinya. Terowongan yang ia gali juga dirancang dengan cermat lebar di bagian bawah dan sempit di bagian atas, membentuk segitiga. Dengan demikian, dinding di kedua sisi terowongan akan menopang atap dan mencegah keruntuhan. Di dalam terowongan, Xia Feng meletakkan sekopnya dan, menggunakan senter di helmnya, menusukkan sekop luoyang ke dinding tanah. Meskipun sekop luoyang jelas tidak dapat menggali sebaik sekop biasa, sekop itu sangat berguna untuk menjelajahi tanah. Kalau tidak, sekop luoyang tidak akan menjadi alat yang sangat diperlukan bagi para perampok makam. Menarik keluar sekop luoyang yang hampir bundar, mata Xia Feng tertuju pada tanah yang dikeluarkan oleh sekop luoyang, dan hatinya tiba-tiba menjadi gembira. Ekor sekop luoyang berwarna hitam, tetapi kepalanya memiliki bagian berwarna putih keabu-abuan, yang lebih padat daripada tanah hitam di ekornya. Tanah putih keabu-abuan itu adalah timbunan buatan, bukan tanah alami, yang berarti ia telah menggali dekat dengan targetnya. Xia Feng menahan kegembiraannya,
meletakkan sekop luoyang, menatap dinding tanah di depannya, dan mata kirinya berkedut sedikit, membangkitkan kemampuannya untuk melihat menembus benda. Selama 3 hari penggalian, Xia Feng sebenarnya telah menggunakan kewaskitaannya untuk menemukan target di bawah tanah. Namun, untuk melakukannya, penglihatannya harus menembus lapisan tanah dan bebatuan, yang menghabiskan energi yang sangat besar. Terlebih lagi, kewaskitaannya hanya mencapai kedalaman 2 meter, yang jauh dari memadai. Oleh karena itu, ia menggunakan kewaskitaannya setiap kali mencapai kedalaman tertentu, dan terus menggali jika tidak menemukan apapun. Hasil dari perspektif ini datang dengan cepat. Tepat di depan, sekitar 2 meter jauhnya, sebuah lempengan batu terhampar horizontal di tanah. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan melihat beberapa lempengan batu lagi. Lempengan-lempengan itu disusun secara vertikal, berdampingan, membentuk sesuatu yang tampak seperti dinding batu buatan sebuah lorong. Apa isi lorong itu? Kemana arahnya? Xia Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Ia kemudian mencoba melihat menembus lempengan batu, tetapi kali ini gagal. Lempengan batu itu tepat berjarak 2 meter. Penglihatannya menembus tanah setebal 2 meter dan melihat lempengan batu itu, tetapi ia tidak bisa lagi melihat menembus lempengan batu untuk melihat pemandangan di baliknya. Xia Feng kemudian mengakhiri perspektif dan mengambil sekop untuk menggali ke dalam. Xia, di mana kamu? Suara Sirami terdengar dari luar lubang. Aku di dalam, jawab Xia Feng, lalu merangkak keluar. Ketika keluar, ia menyadari hari sudah gelap. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak menemukan apapun. Kembalilah besok untuk menggali. Hari sudah mulai gelap. Waktunya pulang untuk makan malam, kata Silami sambil tersenyum. Aku menyembelih seekor domba dan merebusnya di dalam panci. Kita bisa memakannya saat sampai di rumah. Kenapa harus menyembelih domba? Itu kemewahan. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini, jadi aku akan memberimu makanan. Kamu tahu, aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Sirami menyeringai jahat. Xia Feng tahu apa yang disinggungnya, dan sindiran itu membuat kakinya gemetar dan pinggangnya pegal. Ada pepatah lama perempuan adalah ladang, laki-laki adalah lembu, hanya lembu yang mati karena kelelahan, tidak pernah ladang yang dibajak. Pepatah lama ini dengan tepat menggambarkan situasinya saat ini. Dihadapkan dengan ladang siram yang subur, ia, si lembu, sudah merasa sedikit kewalahan. Xia Feng melemparkan sekop ke dalam terowongan dan tidak repot-repot mengambil peralatan lainnya. Ia memanjat lereng tanah yang telah ia bangun. Apakah tidak apa-apa menaruh barang-barang itu di sini? Tanya Xia Feng. Tidak masalah, tidak akan ada yang datang ke sini. Sebelah Selami menggenggam tangan Xia Feng. Tempat ini tanah suci kami. Siapapun yang berani masuk selain kau, mereka akan mati. Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkan semua peralatannya di sini. Aku terlalu malas untuk mengambilnya lagi besok. Terima kasih atas bantuannya. Xia Feng dan Silami berbicara sambil berjalan dan perlahan-lahan pergi. Tepat setelah Xia Feng dan 11 Lami meninggalkan reruntuhan, sesosok tubuh muncul diam-diam dari hutan. Ia mengenakan tudung hitam dan bodysuit hitam. Lekuk tubuh, tinggi badan, dan kakinya yang jenjang sungguh seksi. Wajahnya tak terlihat, tetapi dilihat dari tinggi dan perawakannya, ia bukan orang Afghanistan, melainkan orang Barat atau Eropa Timur. Wanita itu dengan hati-hati mendekati lubang itu, melirik ke arah Xia Feng dan 11 Lami yang telah pergi, lalu menyelinap kembali ke dalam lubang yang digali Xia Feng untuk mencari sesuatu. Setelah mencari beberapa saat, ia mendesah kecewa dan berkata ke komunikator mini, "Tidak, kompasnya tidak ada di sini. Dia yang mengambilnya." Suara seorang pria terdengar dari komunikator, "Ambil saja dan lupakan. Kembalilah, jangan lama-lama. Pastikan untuk menghapus jejakmu. Dia sudah dewasa, dia akan tahu." Wanita itu tersenyum getir. Sudah kubilang dia tidak akan meninggalkan kompas di sana. Dia bukan anak pelupa. Ngomong-ngomong, sudah sejauh mana dia menggali? Tanya suara seorang pria. Wanita itu berkata, lubang vertikal itu sedalam 3 meter, dan terowongan horizontalnya. Ia mencondongkan tubuh ke arah pintu masuk terowongan dan menyorotkan senternya. Terowongan itu sedalam 5 meter, tapi tidak ada apa-apa di sana. Aku tidak tahu seberapa dalam lagi yang perlu mereka gali. Kurasa dia sangat khawatir. Baiklah, aku mengerti. Kembalilah. Pria itu memutuskan komunikasi. Wanita itu tidak langsung pergi. Ia mengeluarkan kamera saku dan mengambil beberapa foto terowongan yang digali Xia Feng. Kemudian, ia kembali ke permukaan dan mengambil beberapa foto lagi, baik terowongan maupun sekitarnya. Setelah mengambil foto-foto itu, ia dengan hati-hati membersihkan semua jejak keberadaannya sebelum menghilang di kegelapan malam. Di suku tersebut, Xia Feng juga mengambil gambar buku-buku kuno dengan kamera yang disediakan oleh Biro 101. Buat apa difoto? Itu cuma buku lusuh. Silami berkata asal-asalan, kalau kamu suka, aku kasih aja. Benarkah? Xia Feng bersemangat.
Meskipun ia sudah tahu isi buku kuno itu, ia ingin membawanya kembali ke Ningjing untuk dibaca. Ningjing adalah pakar di bidang ini dan mungkin bisa mengungkap beberapa petunjuk penting yang belum ia ketahui. Karena itulah ia memotret buku kuno itu. Tentu saja, ia senang sebelas Lami mau memberikannya. Mempelajari buku aslinya jelas jauh lebih baik daripada mempelajari foto. Apa yang benar atau salah tentang ini? Bahkan aku milikmu di rumah ini. Bagaimana mungkin aku enggan menyerahkan buku yang tak seorang pun baca? Nada bicara Shirami seperti anak yang hilang. Xia Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengambilnya. Aku akan mengirimkannya kembali kepadamu setelah aku menyelesaikan penelitianku. Apapun yang kau mau, ambillah fotoku. Mengambil gambar untukmu? Ya, aku belum pernah difoto seumur hidupku. Silami mengedipkan mata besarnya ke arah Xia Feng. Ambil beberapa foto nakalku. Kamu juga harus ambil beberapa. Aku akan menyimpannya untukmu. Xia Feng, piyama buatan tangan di tubuh Shirami meluncur tanpa suara ke lantai kayu. Wajahnya yang seperti bayi dan gaun seputih salju. Kecantikan alami. Klik, klik, klik. Di rumah kayu yang eksotis itu, lampu kamera terus berkedip, dan pose Shirami terus berubah. Keesokan paginya, Xia Feng menunggang kudanya menuju reruntuhan kota esok Baima. Sesampainya di lubang, ia turun dari kudanya dan tanpa sadar mengusap pinggangnya yang pegal. Senyum masam tersungging di wajahnya. Semoga saja kita selesai hari ini. Kalau aku di sini lebih lama lagi, aku mungkin akan mati kelelahan. Dia seperti Jui Cher. Xia Feng mengikat kudanya ke batu dan turun ke dalam lubang. Tepat saat ia hendak memasuki terowongan, pandangannya tiba-tiba berhenti di sebidang tanah di samping terowongan. Ada tanda samar di tanah, yang tampak seperti jejak kaki yang ditinggalkan binatang. Hati Xia Feng dipenuhi kewaspadaan. Mata kirinya sedikit berkedut, dan jejak yang tertinggal di tanah tiba-tiba membesar dan menjadi sangat jelas. Dalam mode mikroskopis, mata kirinya tidak hanya mengamati tanda itu, tetapi bahkan celah di antara butiran pasir terlihat jelas olehnya. Ia segera menyelesaikan pemeriksaan mikroskopis mata kirinya, dan suasana hatinya menjadi berat. Kemungkinan besar ini jejak kaki seseorang, dan memang sengaja dihapus, tapi tidak sepenuhnya. Shirami tidak turun ke lubang kemarin, jadi siapa di sana? Mungkinkah itu orang lain di suku itu? Jika itu seseorang dari suku itu, pasti ada jejak kaki di lereng. Kenapa tidak ada? Setelah berpikir panjang, Xia Feng tidak dapat mencapai kesimpulan akhir, jadi ia mengesampingkannya untuk sementara waktu. Ia memasuki terowongan dan menggali tanah dengan sekop. Meskipun ia tak lagi memikirkan jejak kaki itu, jejak kaki yang tak lengkap dan samar itu tetap membangkitkan kewaspadaannya. Setiap kali ia memindahkan tanah ke dalam lubang, ia akan menggunakan rabun jauhnya untuk mengamati area di sekitarnya ke segala arah. Namun, ia tidak menemukan apapun. 2 jam kemudian, 2 meter terakhir terowongan digali, dan lempengan batu muncul di ujung terowongan. Apa yang ada di balik batu tulis itu? Xia Feng bergerak mendekati lempengan batu, mata kirinya diam-diam menusuk. Ruang di balik lempengan batu itu kosong melompong, benar-benar gelap gulita. Mata kiri Xia Feng memang bisa melihat dalam kegelapan, tetapi minimnya cahaya di lingkungan bawah tanah ini memengaruhi kemampuannya. Ia hanya bisa melihat sekitar 20 meter, dan itu pun hanya di dalam terowongan batu. Terowongan batu itu kosong. Lantai, sisi, dan langit-langitnya berupa lempengan batu yang identik, lempengan batu polos tanpa ukiran. Setiap beberapa meter, sebuah lampu minyak dengan paruh bebek bergaya Pashtun muncul di kedua sisi terowongan batu, menyerupai lampu Aladin dari 1001 malam. Lampu-lampu minyak itu adalah barang antik dari ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Lampu-lampu itu berkarat dan jelas tidak bisa dinyalakan lagi. Karena tak mampu melihat lebih jauh, Xia Feng mengakhiri perspektifnya dan mengulurkan tangan untuk mendorong lempengan batu yang menghalangi jalannya. Namun, lempengan itu telah mengeras dengan semen dan sangat stabil, membuatnya mustahil untuk bergerak. Xia Feng berbalik dan menggunakan bor impaknya untuk mengebor beberapa lubang pada retakan lempengan batu, membuatnya tidak stabil sebelum mendorong lagi. Kali ini, ia mendorong lempengan batu itu ke bawah, memperlihatkan celah yang cukup lebar untuk dimasukinya. Xia Feng tidak langsung masuk, melainkan menggunakan korek api untuk menguji udara di dalamnya. Nyala api dari korek api itu normal, bahkan ada sedikit getaran, yang jelas disebabkan oleh sirkulasi udara. Apakah ada lubang ventilasi? Xia Feng penasaran. Merasa udaranya baik-baik saja, ia memasuki terowongan batu. Ia mengemasi ranselnya dan berjalan lebih dalam ke dalam terowongan batu. Meskipun ia hanya bisa melihat sejauh 20 meter dalam kegelapan, Xia Feng tidak ragu dan menggunakan senter taktis yang disediakan oleh Biro 101. Di lingkungan yang benar-benar gelap ini, senter taktis itu dapat melihat dengan jelas lebih jauh daripada mata kirinya, dan ia pun dengan senang hati mengistirahatkan mata kirinya. Ketuk, ketuk. Langkah kaki Xia Feng bergema di terowongan batu, seolah-olah banyak orang sedang berjalan. Sesekali, bayangan aneh akan muncul dalam jangkauan senter taktis, seperti roh jahat yang bersembunyi di kegelapan.
Singkatnya, bahkan yang paling berani pun akan merasakan dinginnya rasa takut di lingkungan seperti itu. Terowongan batu itu tidak memanjang secara horizontal, melainkan miring ke bawah. Xia Feng menghitung langkahnya hingga mencapai 1000 langkah sebelum akhirnya melihat ujungnya. 1400 langkah terowongan batu ini panjangnya 700 meter. Meskipun tidak vertikal, kemiringan terowongan batu memudahkan untuk memperkirakan bahwa ujungnya berada 100 meter di bawah tanah. Panjang 700 meter dan tinggi 100 meter ini mungkin tampak kecil di permukaan, tetapi ini adalah proyek besar di bawah tanah. Sulit membayangkan bagaimana manusia ratusan tahun lalu membangun dunia bawah tanah ini. Di ujung terowongan terdapat pintu batu tebal, tingginya 2 meter dan lebar 1,5 meter, yang beratnya sedikitnya beberapa ton. Xia Feng melirik kompas di tangannya. Jarum kompas menunjuk lurus ke arah gerbang batu, dan frekuensi getarannya sangat kuat. Apa yang kucari pasti ada di balik gerbang batu. Hati Xia Feng dipenuhi kegembiraan, dan dia berjalan menuju gerbang batu. Terdapat relief pada gerbang batu yang menggambarkan seorang wanita dengan kostum kuno. Ukirannya sangat indah dan tampak nyata, anggun dan indah, seolah-olah ia akan keluar dari lempengan batu kapan saja. Ada 2 karakter Cina yang diukir di atas gerbang batu. Xia Feng berpikir dalam hati, dalam bahasa Mandarin, berarti makam. Mungkinkah adalah makam Putri Ningmei? Jika ya, maka wanita berkostum kuno di hadapanku kemungkinan besar adalah Putri Ningmei, Zhu Xuanyue. Tidak ada kunci atau mekanisme pada pintu batu itu. Xia Feng mengamatinya dengan saksama, lalu bergerak mendekatinya, membangkitkan daya pandang mata kirinya untuk mengintip ke baliknya. Pintu batu itu setebal sekitar 30 cm dan terbuat dari batu biasa. Dengan kemampuannya saat ini, ia dapat dengan mudah melihat tembus pandang. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bagian belakang pintu batu itu tampak dilapisi lem hitam. Begitu penglihatannya menembus pintu batu, pintu itu terjebak dan rasanya seperti terjebak dalam kubangan lumpur. Sangat sulit untuk bergerak maju dan konsumsi energinya sangat besar. Apa yang sedang terjadi? Xia Feng diam-diam terkejut dan mengakhiri perspektif. Ini adalah pertama kalinya Hicai menghadapi situasi seperti itu sejak ia menguasai kemampuan kewaskitaan. Siapa yang akan mengoleskan lem di belakang pintu makam? Xia Feng tidak habis pikir. Karena tak mampu melihat tembus, tak mampu membuka, Xia Feng terpaksa mengambil langkah ekstrim. Ia melepas ranselnya dan mengeluarkan alat peledak yang dijatuhkan Biro 101 untuknya. Alat itu adalah alat peledak berperekat tercanggih yang tersedia saat ini. Ia memasang 4 unit peledak pada celah di keempat sudut pintu batu, lalu mundur dan mengaktifkan alat peledak tersebut. Boom! Dengan suara teredam, pintu batu besar itu runtuh ke tanah. Tepat saat pintu batu itu runtuh, tiba-tiba terdengar suara berderit dari kegelapan. Kemudian, sebuah benda hitam besar tiba-tiba melesat ke arahnya dari balik pintu batu. Itu, kelelawar. Punggung Xia Feng terasa mati rasa, dan dia jatuh ke tanah dengan kepala di tangannya. Namun, kelelawar-kelelawar itu tidak melepaskannya, dan mengepungnya dalam sekejap mata. Terbaring di tanah, ia dapat dengan jelas merasakan kelelawar-kelelawar itu menggigit dan mencakar pakaiannya. Kulitnya yang terbuka menjadi sasaran langsung bagi kelelawar-kelelawar itu, menggigit dagingnya dan menghisap darahnya. Panik, Xia Feng mengambil kaleng bahan bakar dari ranselnya dan menyemprotkan cairan bahan bakar ke tubuhnya dan kelelawar-kelelawar yang berterbangan. Kemudian, ia menyalakan korek apinya. Boom! Sebuah bola api meletus dari tubuhnya, membakar segerombolan kelelawar dan pakaiannya. Kelelawar takut api, dan semburan api yang tiba-tiba itu membuat mereka ketakutan, membuat mereka berlarian panik, terlepas dari apakah mereka terbakar atau tidak. Xia Feng segera menanggalkan pakaiannya yang terbakar dan memadamkan api di tanah. Pakaiannya memang berlubang, tetapi masih bisa dipakai. Di katakombe ini, lapisan pakaian ekstra sangat penting untuk perlindungan. Belasan kelelawar tergeletak di tanah, tubuh mereka masih terbakar, menjerit dan meronta. Tatapan Xia Feng tertuju pada salah satu dari mereka, dan ia terkejut mendapati bahwa kelelawar-kelelawar di sana berbeda dari yang pernah dilihatnya. Ukuran mereka 2 kali lipat kelelawar biasa, seluruhnya hitam, dengan rambut putih melingkari kepala mereka, menyerupai lingkaran cahaya sangat menyeramkan. Tatapan Xia Feng beralih ke pintu batu. Pintu itu telah runtuh ke tanah, bagian belakangnya menghadap ke atas. Namun, tidak ada lem hitam di atasnya, dan batunya persis sama dengan bagian depannya. Ia dipenuhi rasa terkejut. Mungkinkah kelelawar-kelelawar ini menempel di pintu batu, menghalangi pandanganku? Apakah mereka tidak bisa ditembus? Tatapan Xia Feng kembali beralih ke seekor kelelawar mati, dan kemampuan clairvoyance mata kirinya kembali. Namun, ia terkejut mendapati bahwa kemampuan clairvoyance-nya tidak dapat menembus kelelawar tersebut. Bulu kelelawar tersebut tampaknya memiliki kemampuan untuk menghalangi kemampuan clairvoyance, dan kemampuan clairvoyance-nya terjebak saat bersentuhan dengannya, persis seperti sebelumnya. Tempat ini penuh dengan keanehan. Xia Feng mengambil senter taktis yang jatuh dan menyorotkannya ke ruang gelap di balik pintu batu.
Kegelapan menghilang, dan sebuah makam berbentuk oval terlihat. Luasnya beberapa ratus meter persegi dan luar biasa besar. Dimanapun cahaya bersinar, di sana terdapat ukiran batu yang indah, patung-patung tembikar kuda perang, serta artefak antik seperti senjata dan porselen. Di tengah ruang makam terdapat peti mati giok putih, yang telah lama terdiam, namun masih berkilau samar ketika terkena cahaya, dan tidak banyak debu di atasnya. Xia Feng berdiri di ambang pintu batu dan mengendus. Yang mengejutkannya, tidak ada jejak pembusukan di ruang makam. Udara di dalamnya sama seperti di terowongan. Ventilasi di sini sangat baik, tetapi ia belum menemukan di mana letak ventilasinya. Xia Feng masuk melalui pintu batu dan kakinya menginjak batu bata pertama. SSSST, SSST, SSST. Tiba-tiba, selusin anak panah-panah melesat dari dinding samping menembus udara. Dalam kepanikan, Xia Feng jatuh tersungkur ke tanah. Ding, ding, ding. Saat ia menghindar, anak panah itu menembus lempengan batu yang baru saja diinjaknya, menimbulkan percikan api. Xia Feng ketakutan dan berkeringat dingin. Pertama, ada kelelawar aneh yang menghisap darah dan memakan daging. Dan sekarang ada senjata tersembunyi yang membunuh orang. Tempat ini penuh bahaya. Dan jika dia tidak hati-hati, dia akan mati di sini. Xia Feng tak mampu berpuas diri. Ia bangkit berdiri, membuka mata kirinya untuk menatap langsung ke tanah. Ia segera menyadari bahwa lantai makam itu tidak sederhana. Sebagian besar batu bata disembunyikan dengan jebakan. Beberapa bahkan sedalam 10 meter, penuh dengan paku besi. Jika kau jatuh ke dalamnya, bahkan dewa pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Namun, ada juga lempengan batu biasa, hanya digiling di bawahnya, tanpa jebakan. Xia Feng segera menemukan rute aman dan dengan hati-hati menginjak lempengan batu biasa. Tidak ada panah otomatis atau senjata tersembunyi lainnya yang diaktifkan. Xia Feng menarik napas dalam-dalam, lalu melangkahi 2 lempengan batu jebakan lagi dan melompat ke lempengan batu lain yang aman. Kali ini, tidak ada bahaya yang muncul. Jika Xia Feng tidak memiliki kemampuan clairvoyance, ia pasti membutuhkan peta yang aman untuk memasuki makam seperti ini. Jika tidak, ia akan hancur hanya dalam beberapa langkah. Sedangkan untuk perampok makam biasa, lupakan saja. Xia Feng segera bergerak ke area tengah dekat peti mati batu giok. Patung-patung batu yang mengelilingi peti mati giok menggambarkan para prajurit dinasti Ming, beserta senjata dan zirah mereka yang semuanya bergaya dinasti Ming. Figur-figur seukuran manusia ini, masing-masing dengan ekspresi tegas, memiliki aura yang berwibawa. Ditatap oleh mereka terasa seperti sedang diawasi oleh hantu. Sungguh menyeramkan. Xia Feng melompat ke arah peti mati giok, jarum kompas di tangannya bergetar semakin cepat. Suara dengungan samar, seperti dengungan lebah, terdengar dari dalam kompas. Suaranya sangat halus, tetapi masih terdengar jelas dalam keheningan total. Mungkinkah apa yang aku cari ada di peti mati giok itu? Xia Feng melompat maju, melangkahi 2 lempengan batu terakhir dengan perangkap, dan mendatangi peti mati batu giok. Di bagian kepala peti mati giok tersebut terdapat panggung marmer putih, yang di atasnya diletakkan prasasti giok bertuliskan prasasti Putri Yongmei dari dinasti Ming. Itu memang makam Putri Yongmei. Xia Feng mendekati peti mati batu giok itu, kewaskitaan mata kirinya terbangun saat dia mengintip ke dalam. Seorang wanita terbaring di dalam peti mati giok, telanjang bulat, seluruh tubuhnya terpapar udara. Kulitnya seputih kristal, tanpa jejak darah, bagaikan patung es. Wajahnya mencerminkan relief di atas gerbang batu. Sungguh indah. Tubuhnya ramping, lekuk tubuhnya tegas dan menggairahkan, organ-organnya yang subur montok dan penuh, ekspresinya yang begitu menggairahkan. Ia berbaring dengan tenang di dalam peti mati giok, tentram dan tenang, memberi kesan bahwa ia tidak mati, melainkan tertidur. Xia Feng sangat terkejut. Putri Yongmei ini tampaknya tidak lebih dari 20 tahun. Mungkinkah dia meninggal di usia yang begitu muda? Kitab-kitab kuno suku Xiongnu Putih tidak mencatat kapan Putri Yongmei meninggal. Bahkan, tidak ada nama Putri Yongmei dalam buku-buku sejarah Tiongkok, baik resmi maupun tidak resmi, bahkan legenda rakyat. Oleh karena itu, kapan dan bagaimana ia meninggal tidak lagi dapat diverifikasi. Tatapan Xia Feng akhirnya tertuju pada leher Putri Yongmei. Ia mengenakan kalung emas, liontinnya bukan emas atau giok, bukan pula berlian atau akik, melainkan penunjuk emas. Sekujur tubuhnya dihiasi banyak permata dan giok yang indah, tetapi ia tidak melihat logam hijau, apalagi yang berhubungan dengan ae. Tidak ada logam paduan kuno seperti yang disebutkan Ningjing, juga tidak ada buku perunggu. Hanya ada penunjuk. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Putri Yongmei menyembunyikan logam paduan kuno dan buku perunggu itu di tempat lain? Pikiran Xia Feng dipenuhi spekulasi. Kemudian, ia mendorong tutup peti mati giok itu dengan paksa. Tutup peti mati dibuka, dan Xia Feng dapat melihat Putri Yongmei terbaring di dalam peti mati giok dengan lebih jelas dan jernih, bahkan tanpa perlu penglihatan sinar X. Ia merasa kulit Putri Yongmei bahkan lebih halus dan lembut daripada yang dibayangkannya, bagaikan kelopak bunga putih bersih.
Ia mengulurkan tangan dan menusuk paha Putri Yongmei dengan jarinya. Sebuah lekukan segera terbentuk, tetapi dengan cepat pulih. Masih elastis? Xia Feng terkejut. Namun, tepat saat ia sedang menatap paha Putri Yongmei, ia tiba-tiba melihat kelopak mata Putri Yongmei berkedut, seolah membuka celah kecil. Penemuan ini mengejutkannya, dan ia buru-buru mundur selangkah, takut Putri Yongmei tiba-tiba bangkit dan mengulurkan tangan untuk mencekiknya. Akan tetapi, Putri Yongmei tidak bergerak sama sekali. Bahkan tindakannya yang tampak membuka matanya hanyalah ilusi. Xia Feng mengamatinya sejenak, lalu berdiri di samping peti mati giok itu lagi. Kali ini, ia mengulurkan tangan dan melepaskan kalung dari leher Putri Yongmei, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam ransel. Penunjuk itu mengarah ke lokasi harta karun berikutnya, yang sangat penting. Setelah itu, Xia Feng memasukkan semua perhiasan dan artefak giok dari peti mati giok ke dalam ranselnya. Benda-benda pemakaman kuno ini sangat berharga, dan jika ia merahasiakannya, tidak akan ada yang tahu bahwa ia telah mengambilnya, yang akan membantunya menebus sejumlah besar uang yang telah ia keluarkan untuk operasi ini. Setelah menjarah habis peti mati giok, perhatian Xia Feng kembali tertuju pada jenazah Putri Yongmei. Saat itu, ia hampir terbiasa dengan perasaan berhadapan dengan jenazah Putri Yongmei. Rasa terkejut yang awalnya ia rasakan telah hilang, dan pikirannya menjadi lebih aktif. Tanpa tindakan perlindungan apapun, bagaimana mungkin jasad Putri Yongmei bisa diawetkan dengan baik dan tidak membusuk setelah ratusan tahun? Ini tidak ilmiah. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya? Pikiran Xia Feng dipenuhi dengan berbagai tebakan. Memasukkan mayat dengan bahan pembalseman guna mencegah pembusukan telah dilakukan sejak zaman kuno, dan begitulah asal mula mumi Mesir. Memikirkan hal ini, mata kiri Xia Feng berkedut, dan ia melakukan röntgen mendalam pada Putri Yongmei. Ia tidak melihat obat apapun dimanapun, bahkan di perutnya, ia bahkan bisa melihat organ-organ dalamnya yang utuh. Ia kemudian melakukan röntgen dada Putri Yongmei, memperlihatkan organ-organ di sana juga utuh, tanpa obat apapun. Akhirnya, tatapannya beralih ke kepala Putri Yongmei, dan röntgen ini membuatnya tercengang. Putri Yongmei sedang mengunyah sepotong logam hijau. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah logam paduan kuno yang dijelaskan oleh Ning Jing. Paduan logam kuno di mulut Putri Yongmei tampak seperti roda gigi, tetapi dengan jumlah gigi yang sangat sedikit, sehingga tampak seperti heksagram yang bentuknya kurang tepat. Bentuknya sangat aneh dan memberikan kesan misterius. Putri Yongmei, maafkan aku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja Bosi. Dia yang memintaku melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Xia Feng menggumamkan ini dengan suara bergumam, lalu mengulurkan tangan dan menjepit rahang Putri Yongmei, lalu mengeluarkan logam paduan kuno yang dipegang Putri Yongmei di mulutnya. Begitu logam kuno itu keluar dari mulut Putri Yongmei, bibirnya langsung mengecil. Ini, Xia Feng tidak bisa mempercaya matanya dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Tak hanya bibirnya. Dalam sekejap mata, kulit Putri Yongmei pun kehilangan warna sebening kristalnya, dengan cepat berubah menjadi abu-abu dan hitam. Yang lebih aneh lagi, tubuhnya bagaikan es dan salju yang terpapar terik matahari, mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ya, ablasi. Bibirnya lenyap lebih dulu, lalu hidung dan seluruh wajahnya. Area dadanya yang dulu tinggi dan kencang pun lenyap dengan cepat, pertama dua ujungnya, lalu seluruh pangkalnya, dan akhirnya hanya tulang rusuknya yang tersisa. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mayat perempuan cantik yang beberapa saat sebelumnya masih utuh telah berubah menjadi tumpukan tulang kering. Akhirnya, bahkan tulang-tulang kering itu pun hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan abu putih keabu-abuan. Xia Feng menyaksikan seluruh proses itu dalam diam tertegun. Baru setelah Putri Yongmei benar-benar berubah menjadi abu, ia akhirnya tersadar. Ia menyentuh dahinya yang dipenuhi butiran keringat dingin. Apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang bahkan para ahli biologi dan arkeolog terbaik di dunia tidak akan dapat menjelaskannya jika mereka berkumpul bersama. Putri Yongmei mampu mengawetkan tubuhnya selama ratusan tahun. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ini? Tatapan Xia Feng beralih ke logam paduan kuno di tangannya, hatinya dipenuhi rasa terkejut dan kagum. Manusia dilahirkan dengan gen yang takut akan hal yang tidak diketahui, dan Xia Feng pun demikian. Di dalam hatinya, logam paduan kuno yang pertama kali disentuhnya itu bagaikan dewa. Tentu saja tidak ada dewa di dunia ini, tetapi dia juga tidak tahu apa logam kuno dan misterius ini. Setelah mengamati dengan saksama sejenak, tatapan Xia Feng tertuju pada logam kuno itu, dan ia segera memancarkan penglihatan sinar X-nya. Namun, kali ini, kemampuannya yang tampaknya sempurna untuk melihat menembus benda-benda kembali diuji. Seolah-olah penglihatannya dibiaskan kembali oleh sesuatu, memengaruhi mata kirinya. Mata menjadi gelap sesaat, diikuti oleh rasa terbakar. Untungnya, rasa terbakar itu hanya ringan, dan penglihatannya segera kembali normal. Apa-apaan ini? Xia Feng begitu terkejut hingga ia tak berani lagi melihatnya. Ia mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama, tak ingin melewatkan detail apapun.
Potongan logam paduan kuno ini kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh Ningjing. Sangat ringan, tetapi memiliki ketangguhan dan kekuatan yang sangat tinggi. Meskipun belum diuji, ia adalah orang yang ahli dalam bidang logam. Ia dapat membuat penilaian yang kurang lebih akurat tentang kekuatan dan ketangguhan suatu logam hanya dengan menyentuh dan melihatnya. Paduan kuno ini jelas di luar pengetahuannya dan lebih kuat daripada logam apapun yang pernah dilihatnya. Tak heran Ningjing mengatakan bahwa paduan ini paling cocok untuk membuat pesawat terbang. Setelah memeriksanya sebentar, Xia Feng menyerah tanpa hasil apapun. Ia memasukkan logam paduan kuno itu ke dalam ranselnya, siap membawanya kembali untuk diteliti. Setelah mengumpulkan logam paduan kuno itu, Xia Feng meninggalkan area tengah tempat peti mati giok itu berada. Ia beranjak dari tempat aman di balik lempengan batu menuju dinding batu, tempat beberapa kotak kayu ditumpuk. Kotak-kotak tersebut telah dirawat anti korosi, direndam dalam minyak, dan disegel dengan lapisan lilin. Kotak-kotak itu tidak memiliki kunci, sehingga ia dapat membukanya dengan mudah. Kotak itu penuh dengan koin emas. Meskipun kemurniannya tak tertandingi oleh emas zaman sekarang, warnanya tetap oranye kuning dan menarik untuk dilihat. Xia Feng kemudian mengintip ke beberapa kotak lain. Satu kotak berisi koin emas yang sama, sementara kotak-kotak lainnya berisi beberapa pakaian lapuk. Pakaian-pakaian ini jelas merupakan benda-benda pemakaman Putri Yongmei, dan setelah ratusan tahun, pakaian-pakaian itu pasti tidak akan bertahan. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kau bisa memberikan 2 kotak koin emas itu kepada 11 lami, dan porselen serta barang-barang lain di makam itu bisa diserahkan kepada suku Xiongnu Putih. Aku akan mengambil perhiasan dan logam mulia kuno di dalam peti mati. Tak seorang pun akan rugi. Ini adalah hasil terbaik yang mungkin. Suku Xiongnu Putih diuntungkan." Xia Feng tidak hanya menyelesaikan misinya, tetapi juga mendapatkan sesuatu. Menyerahkan 2 kotak koin emas dan beberapa barang antik porselen dari makam kepada suku Xiongnu Putih adalah cara untuk menjelaskan perburuan harta karunnya di tanah suci mereka. Ia tidak mungkin mengambil semua keuntungan begitu saja, bukan? Jika ia melakukannya, 11 lami tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada sukunya. Xia Feng menutup kotak itu dan meninggalkan makam melalui rute yang aman. Ketika kembali ke pintu masuk makam, ia berbalik dan membungkuk dalam-dalam ke arah peti mati giok. Jika ia tidak datang dan mengambil logam kuno itu, jasad Putri Yongmei tidak akan lapuk secepat ini. Kejadian ini membuatnya merasa bersalah. Berdecit, berderit, berderit. Tiba-tiba suara kelelawar terdengar di dalam terowongan. Xia Feng terkejut dan langsung mematikan senter taktisnya, mendengarkan dengan saksama suara-suara yang datang dari terowongan. Tak lama kemudian, sekawanan kelelawar terbang mendekat, melewatinya sambil terbang masuk ke dalam makam. Kemudian, mereka menghilang dari ruang bawah tanah. Xia Feng menoleh ke belakang dan melihat sebuah batu bata berongga di langit-langit ruang bawah tanah. Itu adalah ventilasi. Kelelawar bisa terbang keluar melalui ventilasi itu. Hal ini tidak mengejutkannya, karena ia sudah merasakan aliran udara saat pertama kali masuk. Namun, ia yakin ada lebih dari satu ventilasi bawah tanah, tetapi ia tidak tertarik untuk menemukannya. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan berjalan menyusuri terowongan batu. Setelah berjalan kurang dari 20 meter, ia tiba-tiba berhenti. Sekitar 20 meter di atasnya, seorang perempuan berkerudung dan berjaket kulit hitam ketat sedang mengarahkan pistol ke arahnya. Mata perempuan itu ditutupi oleh alat pencitraan termal untuk penglihatan malam, yang sama bergunanya dengan mata kirinya dalam lingkungan seperti itu. "Berikan ranselnya padaku, dan kau boleh pergi," kata wanita itu dalam bahasa Inggris, suaranya dingin dan penuh ancaman. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Saat itu, suasana hati Xia Feng sedang sangat buruk. Kawanan kelelawar itu pasti tidak akan terbang tanpa alasan. Seharusnya ia sudah siap, tetapi ia tidak siap karena tidak mendengar suara apapun. Di lingkungan yang benar-benar sunyi ini, bahkan langkah kaki yang paling pelan pun pasti akan terdengar dari kejauhan, tetapi ia tidak mendengar suara langkah kaki apapun. Tatapan mata Xia Feng beralih ke kaki wanita itu, dan dia menyadari bahwa wanita itu tidak mengenakan sepatu, hanya sepasang kaos kaki, dengan sedikit kapas yang diselipkan di antara kaos kaki dan telapak kakinya. Ini adalah langkah yang cerdas. Wanita ini berpengalaman dan siap. "Kau tidak dengar? Berikan ranselnya padaku," teriak wanita itu pada Xia Feng. "Kau benar-benar pintar." Tatapan Xia Feng beralih ke wajah wanita itu. Kain hitam, termasuk peralatan penglihatan malam pencitraan termal di matanya, langsung menghilang, memperlihatkan seluruh wajahnya. Melihat wajahnya dengan jelas, senyum tersungging di sudut mulutnya. "Kau pikir aku tidak mengenalimu karena kau menutupi wajahmu?" Tubuh wanita itu sedikit menegang, tetapi hanya sesaat. Ia segera menenangkan diri, yakin bahwa di lingkungan yang gelap ini, Xia Feng tidak akan bisa mengenalinya dengan wajah tertutup. Ia pikir Xia Feng hanya sedang mengujinya. "Aku sudah tidak sabar. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Berikan ranselnya padaku, atau aku tembak kau." Wanita itu mengarahkan pistolnya ke arah Xia Feng.
Wajah Xia Feng sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, bahkan sedikit pun tidak ada rasa gugup. Ia berkata dengan tenang, apakah kau benar-benar perlu kuberitahu namamu? Yelena. Wanita itu membeku di tempatnya. Dia tak lain adalah Yelena, seorang agen lepas Rusia. Namun, dikenali di lingkungan seperti itu sungguh tak terbayangkan dan terasa aneh. Reaksi Yelena memberi Xia Feng kesan bahwa ia tidak menyadari kemampuannya. Hal yang sama juga terjadi pada CIA. Mereka tidak tahu perubahan apa yang dibawa kapsul AI kepadanya. Hal ini juga bisa terjadi pada ayahnya, Xia Changhe. Ia bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Setelah menyadari hal ini, Xia Feng merasa semakin percaya diri. Ia berkata dengan tenang, Yelena, meskipun wajahmu tertutup, suaramu tidak akan berubah. Lagi pula, kau tahu apa yang kulakukan di sini. Kau pernah membantuku sebelumnya. Meskipun itu niat ayahku, aku yakin kau tidak akan menembakku. Begitu Xia Feng selesai berbicara, suara tembakan terdengar di terowongan. Yelena lah yang melepaskan tembakan. Peluru itu mengenai dinding batu di belakang Xia Feng, memercikan percikan api. Xia Feng bahkan tidak mengerutkan kening, karena ia tahu betul bahwa Yelena hanyalah salah satu anak buah ayahnya dan ia tidak akan berani menembaknya. Bahkan, sesaat sebelum Yelena menembak, ia sudah merasakan moncong senjatanya menjauh darinya. Jika tidak, ia pasti akan menghindar dan membalas tembakan. Yelena berkata biarkan aku mengatakannya lagi. Xia Feng memotongnya. Jika kau menginginkan barang-barang di ranselku, biarkan ayahku datang dan mengambilnya sendiri. Apa kau tidak takut aku datang ke sini tanpa memberitahu ayahmu? Meskipun Yelena tidak mengakui identitasnya, kalimat ini sudah merupakan pengakuan yang disamarkan. Jika dia datang ke sini tanpa sepengetahuan Xia Changhe, dia mungkin akan menembak Xia Feng dan membunuhnya. Itulah maksudnya. Xia Feng membuka telapak tangannya, memperlihatkan pisau lempar kecil. Ia berkata, lihat, kalau kau benar-benar membawa ayahku ke sini, dan kau menembakku lagi, kau akan mati. Mau coba? Yelena tiba-tiba merasa gugup. Meskipun ia tidak menyaksikan serangan Xia Feng, ia memiliki informasi tentangnya, jadi ia tahu persis seberapa kuat Xia Feng. Ia memegang pistol, sementara Xia Feng hanya membawa pisau lempar kecil. Tetapi anehnya, ia sendiri yang merasa gugup. Tekanan untuk bertahan hidup bukan berpihak pada Xia Feng, melainkan pada dirinya. Xia Feng menambahkan, kau pernah menolongku sebelumnya, dan aku tak ingin membunuhmu. Pergilah, dan aku akan berpura-pura kau tak pernah ke sini. Yelena menurunkan pistolnya dan berkata tanpa daya, ayahmu lah yang memintaku datang. Barang-barang yang kau bawa sangat penting bagi kami. Berikan padaku. Aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri, aku melakukan ini untuk ayahmu. Jika dia menginginkannya, datanglah sendiri kepadaku. Sikap Xia Feng tegas. Yelena mengerutkan kening. Kenapa kamu keras kepala sekali? Dia ayahmu. Xia Feng berkata, aku tahu dia ayahku, tapi benda ini milik negara. Banyak orang telah mati demi benda-benda di dalam ransel ini. Apa aku harus memberikannya padamu hanya karena kata-katamu? Lagi pula, kau datang menemuiku sendirian. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau benar-benar dikirim oleh ayahku? Bagaimana aku bisa yakin kau tidak akan menyimpannya sendiri setelah mengambilnya? Kamu tidak percaya padaku? Aku tidak akan mudah mempercayai wanita manapun sekarang. Hahaha. Yelena tertawa aneh. Xia Feng hanya tersenyum padanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengesampingkan pentingnya barang-barang di dalam ransel, ia tidak akan memberikannya hanya karena ayahnya, Xia Changhe, tidak muncul. Yelena memang telah membantunya, tetapi siapa yang bisa menjamin ia tidak punya motif tersembunyi? Kalau ayahmu datang sendiri, apakah kamu akan memberikannya? Yelena berhenti tertawa dan bertanya ragu-ragu. Xia Feng berkata, mari kita bicarakan hal itu saat dia datang. Yelena tidak banyak bicara, lalu berbalik dan pergi. Xia Feng mendesak, kapan dia akan datang? Yelena melirik Xia Feng, nadanya dipenuhi rasa kagum. Tidak ada yang punya keputusan akhir tentang urusan ayahmu. Ketika dia merasa sudah waktunya bertemu denganmu, dia akan muncul dan menemuimu. Hati Xia Feng sedikit mencelos. Awalnya ia berniat memancing ayahnya keluar dengan isi ranselnya, tetapi dari nada bicara Yelena, sepertinya ayahnya tidak akan keluar untuk menemuinya kali ini. Kalau tidak, ayahnya, Xia Changhe, pasti akan datang sendiri untuk mengambil barang-barang itu, bukan hanya mengirim salah satu anak buahnya. Mungkinkah apa yang kudapatkan tidak terlalu penting bagi ayahku? Atau, akankah dia menemukan cara untuk mengambilnya setelah mengumpulkan semua bagian logam kuno itu? Saat Xia Feng memperhatikan punggung Yelena menghilang dalam kegelapan, pertanyaan ini pun muncul di benaknya. Setelah meninggalkan terowongan, Xia Feng memanjat lubang, dan Yelena tidak terlihat. Xia Feng melihat sekeliling tetapi masih tidak dapat menemukan Yelena atau keberadaannya, apalagi ayahnya, Xia Changhe. Dengan kecewa, ia bersiap untuk pergi dan kembali ke suku Xiongnu Putih. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari reruntuhan, aku ingat wajahmu. Suaranya lembut,
mengambang dan samar, memberi kesan kepada orang bahwa suara tersebut telah diproses oleh perangkat lunak kualitas suara, seperti suara hantu. Suara ini langsung membuat bulu kuduk Xia Feng berdiri. Ia segera mencari di reruntuhan, tetapi sayangnya ia tidak menemukan apapun selain batu. Suara wanita aneh itu hanya muncul satu kali dan tidak pernah muncul lagi. Xia Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu, mungkinkah aku terlalu banyak menggunakan kemampuan clairvoyance-ku dan berhalusinasi? Ketika Xia Feng pertama kali menguasai kemampuan clairvoyance-nya, ia mengalami halusinasi setiap kali menggunakannya, dan semuanya sangat mengerikan. Karena tidak ada orang lain di sana, dan ia hanya mendengar suara-suara aneh, kemungkinan besar itu hanya halusinasi pendengaran. Namun, Xia Feng tidak mengalami efek samping apapun setelah menggunakan kemampuannya begitu lama. Jadi mengapa efek itu muncul sekarang? Siapa? Setelah ragu-ragu sejenak, Xia Feng berteriak keras, keluar. Mungkin pihak lain bersembunyi di tumpukan batu, dan ia tidak bisa melihat menembus setiap tumpukan batu. Ia ingin menggunakan metode ini untuk memancing pihak lain keluar. Tak ada yang menjawab. Bahkan tak ada embusan angin pun di reruntuhan itu, apalagi suara seorang perempuan. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku benar-benar berhalusinasi. Terdengar suara gemuruh kaki kuda. Tak lama kemudian para prajurit wanita suku Hun Putih yang dipimpin Sirami menunggang kuda perang mereka menuju ke sisi ini. Kuda perang itu berlari kencang, area dadanya yang seperti anak kecil bergoyang di depan dadanya, ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, tanpa pola apapun, berantakan namun tetap menggoda. Xia Feng tak bisa mengalihkan pandangan darinya, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Adakah orang di dunia ini yang bisa menunggang kuda seindah 11 Lami? Si Lami berteriak sepanjang jalan dan berlari ke arahnya dengan menunggang kuda. Ketika ia mendekati Xia Feng, ia tiba-tiba melompat dari punggung kuda, merentangkan tangannya, dan terbang ke arah Xia Feng seperti burung layang-layang yang sangat gemuk. 11 Lami beratnya sekitar 100 kg, dan kecepatan kudanya sekitar 60 mph. Dikombinasikan dengan inersia dan akselerasi beratnya, ia pada dasarnya adalah bola meriam manusia. Menghadapi bola meriam yang diluncurkan secara brutal seperti itu, Xia Feng tidak bisa mundur atau menghindar. Karena jika ia menghindar, 11 Lami pasti akan mendarat di dadanya. Xia Feng menggumamkan sesuatu saat Tong Yanha terbang ke arahnya, tetapi ia masih berhasil meraihnya. Dalam sekejap mata, tubuh 11 Lami bertabrakan dengan tubuhnya. Ia berhasil memegang pinggang 11 Lami, tetapi area dadanya menghantam wajahnya. Untuk sesaat, ia merasa seperti ditabrak balon berisi jeli. Meskipun tidak sakit, ia kesulitan bernapas. Kemudian, 11 Lami melemparkannya ke tanah, dan area dada 11 Lami sekali lagi meremas wajahnya. Meski berhasil menyelamatkan diri, Sirami tetap mendarat di dadanya, tetapi kali ini di wajahnya. Kepala suku itu sangat galak. Aku rasa Xia tidak akan hidup lama. Seorang prajurit wanita dari suku itu menggumamkan kata-kata itu dengan nada misterius. Xia Feng merasa geli sekaligus tak berdaya saat mendengar kata-kata ini. Ayo pulang. Aku kesini khusus untuk menjemputmu. Aku menangkap kelinci saat latihan menembak di lapangan tembak hari ini. Aku akan merebusnya untukmu sesampainya di rumah untuk menyehatkan tubuhmu. Sirami bangkit dari tubuh Xia Feng, tampak sangat bahagia. Xia Feng melihat kelinci yang diikatnya di pelana. Ia merasa sedikit lapar, tetapi sekarang bukan waktunya untuk kembali dan memakan kelinci itu. Ia berkata, bagaimana kalau kau tanya apa yang kugali? Apakah kamu menggali sesuatu? Sirami masih tampak riang. Saya menemukan makam Putri Yongmei. Ada banyak emas di dalamnya, begitu pula porselen, barang antik, dan barang-barang lainnya. Perkiraan awal, nilainya ratusan juta, kata Xia Feng. 11 Lami terkekeh dan berkata, jangan bercanda, ayo pulang dan makan kelinci. Xia Feng tiba-tiba menampar pantat 11 Lami, aku mengatakan yang sebenarnya. Dengan suara renyah, pantat Sirami bergoyang. Sekelompok besar wanita kuat menatap 11 Lami dan Xia Feng dengan takjub. Ini pertama kalinya mereka melihat seorang pria berani memukul 11 Lami. Namun yang membuat para wanita suku Garang itu ternganga, ialah Sirami yang hanya mengusap-usap bagian yang dipukulnya dengan muka merah padam. Selembut kelinci, kau. Xia Feng segera mengalihkan perhatiannya. Ia meraih bahu Silami dan berteriak, sukumu telah menjadi kaya. Percayalah, ini benar. Emasnya ada di makam. Aku akan membawamu ke sana sekarang. 11 Lami tertegun sejenak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Di belakang Sirami, sekelompok besar wanita suku yang kuat tiba-tiba meledak dan melompat dari kuda mereka satu demi satu. Xia Feng tersenyum. Kau akan segera tahu apakah ini benar, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa ada jebakan di dalam makam. Begitu kau sampai di sana, tunggu aku di pintu. Aku akan memindahkan barang-barangnya, lalu kau bisa memindahkannya. Wow! Para wanita suku itu bersorak. Dadada. Bang, bang, bang. Mereka menembak secara acak saat mereka bersemangat, yang merupakan kebiasaan buruk.
2 kotak berisi koin emas dan barang-barang berharga dibawa kembali ke suku. Dan seluruh suku pun bergembira, menyembelih babi dan domba, bernyanyi, dan menari. Meskipun tidak ada yang namanya dewa kekayaan di sini, di mata semua orang di suku itu, Xia Feng adalah dewa kekayaan sejati. Kedatangannya mengangkat suku miskin yang beranggotakan lebih dari 10.000 orang ini dari kemiskinan dalam semalam, mengubahnya menjadi tempat yang makmur. 2 juta dolar as, koleksi besar koin emas, batu giok, porselen, dan barang antik bagi mereka yang sebelumnya bertahan hidup dengan menjual kambing. Ini adalah sesuatu yang tak pernah mereka impikan. Semua orang merayakan, tetapi orang yang seharusnya paling bahagia malah menangis. Kau mau pergi? Di dalam ruangan, 11 lami menatap Xia Feng dengan air mata berlinang. Kenapa? Xia Feng merangkul bahunya dan berkata lembut, aku harus pergi. Kalau orang Amerika tahu aku di sini, mereka pasti akan datang dan menangkapku. Kalau mereka berani datang, aku akan bunuh mereka. Kata 11 lami bersemangat, bukankah kau sudah memberi kami sejumlah senjata canggih? Kami mampu melindungimu. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kau akan melawan serangan Amerika? Pesawat-pesawat mereka terbang di atas langit, beberapa bahan peledak dijatuhkan, dan tempatmu akan menjadi lautan api. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu. Si lami memeluk pinggang Xia Feng erat-erat, takut dia akan pergi tiba-tiba. Gadis bodoh, bukannya aku tidak akan kembali. Xia Feng menggaruk hidungnya. Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Bukankah sudah kubilang aku ingin berinvestasi di peternakan di sini? Kau bohong padaku. Si Rami tak percaya. Sangat sulit bagimu untuk datang ke sini sekali saja. Orang Amerika tetap akan menangkapmu. Bagaimana kalau kau ditangkap orang Amerika karena datang menemuiku? Xia Feng terdiam. Ia bilang akan kembali, tetapi janji ini ternyata sulit dipenuhi. Lagi pula, Afghanistan adalah wilayah Amerika, dan terlalu berbahaya baginya untuk datang ke sini. Namun, selain janji ini, ia benar-benar tidak bisa menemukan hal lain untuk menghibur si Rami. Waktu yang dihabiskannya bersama si Rami dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga rasa lemas di pinggang dan kakinya. Hubungan dekat antara dirinya dan si Rami sudah sulit untuk dilepaskan. Dari sudut pandangnya, ia sebenarnya cukup sedih dan gelisah. Aku tidak ingin kau pergi. Jika kau pergi, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Si Rami semakin merasa bahwa Xia Feng tidak akan kembali, jadi dia memeluk Xia Feng lebih erat. Xia Feng tiba-tiba mendapat ide, dan senyum mengembang di bibirnya. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu kangen aku, kamu bisa datang ke Tiongkok untuk menemuiku. Kalau terlalu jauh, kita bisa ketemu di Pakistan. Aku bisa beli rumah di Islamabad, dan kita bisa ketemu di sana. Rasanya seperti menyembunyikan wanita cantik di rumah emas. Terbang ke Pakistan jelas jauh lebih mudah daripada terbang ke Afghanistan, dan ia bisa pergi ke sana kapan saja. Peshawar tampak lebih dekat, tetapi kantor intelijen Biro 101 ada di sana. Dan ia tidak ingin mereka tahu tentang perselingkuhannya dengan si Rami. Kedengarannya bagus. Kalau kamu beli rumah di Islamabad, aku bisa jual kambing-kambingku di sana. Si Rami seakan membayangkan membuka toko kambing, dan senyum pun tersungging di wajahnya. Si Rami adalah wanita yang mudah dipuaskan, dan inilah yang paling disukai Xia Feng. Lupakan saja, ayo kita mulai. 11 lami melepaskan Xia Feng dan terkikik, malam ini adalah malamnya. Ah, rahang Xia Feng hampir jatuh ke tanah. Dan rasa sakit yang hebat menjalar di pinggangnya, seolah-olah kedua ginjalnya telah berubah menjadi 2 lobak asam tua. Si Lami mendorongnya ke bawah, dan membenamkan wajah bayinya. Dia memiliki kekuatan magisnya sendiri yang tak terbatas. Dengan mantra, cacing tanah bisa berubah menjadi ular yang ganas. Malam itu gelap gulita, tetapi di ruangan kepala suku, suasana dipenuhi dengan keindahan musim semi, hangatnya matahari dan putihnya salju. Upacara perpisahan semalam suntuk, dengan segala gestur perpisahan, sungguh tak ada yang lebih indah. Namun, keesokan harinya, Xia Feng harus dibantu naik ke kudanya, dan ia bahkan terjatuh. Keesokan paginya, pangkalan militer Peshawar. Helikopter yang seharusnya menjemput mereka belum kembali, tetapi Si Boren, Long Bing, Tang Yuyan, dan Tang Bochuan sudah menunggu di landasan. Di belakang mereka, sekelompok besar agen Biro 101 berdiri dengan senjata terhunus, ekspresi mereka tegas dan muram. Selain Biro 101, Pakistan juga memiliki sejumlah besar tentara yang bertugas jaga dan pengawalan. Di bandara, lebih dari selusin jet tempur Tiongkok bersiaga, dipersenjatai dengan bom, bahkan para pilot di kokpit, siap lepas landas kapan saja. Peristiwa sebesar itu diperlukan hanya karena apa yang ingin dibawa kembali oleh Xia Feng begitu penting sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Tang Yuyan cemas. Apakah kita akan menghadapi bahaya di sepanjang jalan? Si Boren mengerutkan kening. Satelit kami telah mengunci area itu. Jika ada target yang mendekati pesawat Xia Feng, jet tempur kami akan mencegatnya. Kami sudah melakukannya. Apa yang masih kau khawatirkan?
Tang Yuyan terkekeh. Aku hanya khawatir tentang apa yang akan dibawa Xia Feng kembali. Tang Bochuan bersandar pada Tang Yuyan dan menggodanya. Kakak, kamu tidak khawatir dengan anak itu, kan? Tang Yuyan memelototi Tang Bochuan. Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini pada kakakmu? Hati-hati, atau aku akan kembali dan mengadu pada kakek. Haha. Tang Bochuan tertawa. Ngomong-ngomong soal kakek, aku baru ingat kakek pernah bilang kalau dia bisa menyelamatkanmu, dia akan menerima Xia Feng sebagai murid terakhirnya. Hah? Tang Yuyan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Kalau kakek menerima Xia Feng sebagai murid terakhirnya, bukankah dia akan menjadi paman kita? Hubungan antar generasi ini. Tidak, aku tidak setuju. Tang Bochuan mengangkat bahu. Aku juga akan merasa aneh memanggil Xia Feng dengan sebutan paman bela diri, tapi tak seorang pun bisa menghentikan kakek dalam mengambil keputusan. Long Bing menyela, kurasa itu ide yang bagus. Mulai sekarang, kalian berdua bisa memanggil Xia Feng paman guru bela diri, dan aku akan menjadi satu generasi lebih tua. Begitu dia mengatakan ini, Long Bing tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dan langsung menutup mulutnya. Seperti dugaannya, Tang Bochuan membalas dengan menggoda. Benarkah? Kapan kita akan mengadakan pesta pernikahanmu? Nyonya Long? Wajah Long Bing langsung memerah, dan dia melotot tajam ke arah Tang Bochuan. Bukan itu maksudku. Lao Long, apa maksudmu? Nada bicara Tang Yuyan terdengar aneh. Aku. Long Bing paling buruk dalam bertengkar. Si Boren terbatuk dan berkata, kalian semua, seriuslah. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Kalau bosan, lari saja 10 putaran mengelilingi bandara. Ketiga pemuda itu langsung menutup mulutnya. Sebuah helikopter bersenjata muncul di langit dan terbang ke sisi ini dengan cepat. Aku kembali, kata Tang Yuyan penuh semangat. Long Bing melirik Tang Yuyan dari sudut matanya, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Beberapa menit kemudian, helikopter mendarat di landasan. Xia Feng melompat keluar dari helikopter dan berjalan menuju Si Boren dan yang lainnya. Di mana barang-barangnya? Si Boren maju dan bertanya dengan tidak sabar. Xia Feng melepas ranselnya, membukanya, dan mengeluarkan sebuah tas kain. Ia menyerahkannya kepada Si Boren. Di dalam ransel itu terdapat tas lain yang lebih besar, hampir memenuhi setengah tas. Apa isi tas itu? Tanya Si Boren penasaran. Xia Feng membuka tas kain besar berisi daging kambing kering, daging sapi kering, dan beberapa barang lain yang bahkan tak bisa ia ucapkan namanya. Ia berkata, ini makanan khas daerah yang diberikan kepadaku oleh kepala suku Silami dari suku Xiongnu Putih. Mau? Simpan saja. Si Boren tidak tertarik dengan daging kambing dan sapi kering itu. Setelah melihat isi kantong kain, ia membuka kantong kain kecil itu dan memeriksa isinya. Tas kain besar itu berisi perhiasan dan artefak giok yang diambil dari peti mati Giok Putri Yongmei, benda pemakaman paling berharga di seluruh makam. Xia Feng telah menghabiskan jutaan dolar untuk misi ini, mempertaruhkan nyawanya beberapa kali. Tentu saja, ia harus mendapatkan beberapa keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak takut Si Boren atau Long Bing mengetahui bahwa dia menyembunyikan hal-hal ini. Paling buruk, dia bisa saja menuntut kompensasi secara terbuka. Namun, akan lebih baik jika dia bisa merahasiakannya, karena itu akan menyelamatkannya dari masalah. Tang Yuyan, Tang Bochuan dan Long Bing juga datang untuk melihat apa yang dipegang Si Boren, sebuah kompas, sebuah penunjuk arah, sebuah logam paduan kuno berwarna hijau, beberapa koin emas, ornamen batu giok kecil, dan sebuah buku kuno yang dipinjam dari sebelah Selami. Hanya itu, Si Boren menatap Xia Feng. Xia Feng berkata, tentu saja masih ada lagi. Itu makam seorang putri dinasti Ming. Aku menemukan 2 kotak koin emas, sejumlah besar porselen, batu giok, dan barang antik. Ia tersenyum. Tapi kau tidak bisa mengharapkanku membawa semua barang itu kembali dari suku Xiongnu Putih. Aku hanya mengambil barang-barang yang paling penting, sisanya milik Xiongnu Putih. Sebenarnya, cukup sulit bagiku untuk membawa semua itu kembali. Lagi pula, itu tanah suci mereka. Kerja bagus sekali, Si Boren tersenyum tipis. Terus terang saja, semua itu hanya uang. Kami tidak membutuhkannya. Cukup bagimu untuk membawa pulang hal-hal terpenting. Kamu telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara. Aku akan meminta para petinggi untuk memujimu. Xia Feng tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Si. Tang Bochuan menghampiri dan menepuk bahu Xia Feng. Ikut aku ke Shu setelah kau kembali. Aku akan membawamu menemui kakekku. Baiklah, aku juga ingin mengunjungi Tuan Tang. Xia Feng langsung setuju. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian unik Lantang. Mana pistolku? Tang Yuyan berjalan mendekat. Ia tidak melihat senapan runduk yang dibawa Xia Feng untuk dimodifikasi. Xia Feng berkata, aku memberikan pistol itu pada si Rami sebagai hadiah. Tang Yuyan langsung melengkungkan bibirnya. Kamu benar-benar baik padanya. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku bisa menyelesaikan misi ini sepenuhnya berkat bantuannya. Kau tahu mantan kepala suku itu?
Otsuki Tia. Dia punya perasaan buruk terhadap kita dan bahkan berencana menjualku ke Amerika. Sudahlah, jangan terlalu diungkit-ungkit. Itu kan cuma senapan runduk, kan? Aku bisa membuatkannya untukmu setelah kita pulang. 2. Tang Bochuan menatap Xia Feng dengan mata membara. Jangan lupakan aku. Xia Feng tersenyum dan mengangguk, tidak masalah. Long Bing menghampiri Xia Feng dan hanya berkata satu kalimat, senang kau kembali. Xia Feng menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Terkadang, kata-kata terasa tak perlu di antara dirinya dan Xia Feng. Si Boren menyimpan barang-barangnya dan berkata, baiklah, ayo kita pergi ke Islamabad lalu naik pesawat khusus pulang. Ketika ia pergi ke Islamabad, Xia Feng akan membeli properti agar ia dan si Rami lebih mudah bertemu. Di masa depan, terbang ke sana beberapa kali setahun untuk berlibur atau semacamnya akan menyenangkan. Tentu saja, ia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Namun, entah mengapa, saat Xia Feng teringat Tong Yanha, pinggangnya terasa nyeri lagi dan kakinya terasa sedikit lemas dan lemas. Apakah ini sindrom Silami? Sehari kemudian, sebuah pesawat khusus lepas landas dari Bandara Internasional Islamabad. Di pesawat, si Boren membolak-balik buku-buku kuno yang dibawa Xia Feng dari suku Xiongnu Putih. Namun, ia bukan hanya tidak bisa memahami buku-buku itu, ia bahkan tidak bisa memahami terjemahan bahasa Pashto yang diberikan Xia Feng. Apa yang tertulis di sana? Si Boren menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Xia Feng berkata, ini adalah buku kuno dari suku Xiongnu Putih. Buku ini mencatat sejarah, tokoh, pengorbanan, dan perayaan Xiongnu. Buku ini juga berisi beberapa informasi tentang Putri Yongmei dari dinasti Ming, meskipun tidak terlalu detail. Saya meminjam buku ini dan harus mengembalikannya. Untuk apa kau meminjamnya? Long Bing tak kuasa menahan diri untuk menyela. Ia sebenarnya khawatir dengan kata-kata terakhir Xia Feng kembalikan. Ia tak ingin Xia Feng kembali ke tempat seperti Afghanistan, apapun alasannya. Xia Feng berkata, ini melibatkan tokoh-tokoh dari dinasti Ming, serta asal-usul potongan logam itu. Aku ingin membawa buku itu kembali ke Ningjing untuk dibaca. Dia ahli di bidang ini, jadi mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Si Boren berkata, aku akan memberikan buku itu kepada Ningjing, dan misi ini berakhir di sini. Jangan bertanya tentang apapun yang berhubungan dengan logam kuno itu, dan jangan ikut campur. Mengerti? Xia Feng sedikit terkejut. Kupikir aku akan ikut denganmu untuk menemukan tempat harta karun berikutnya. Apa kau tidak membutuhkanku lagi? Tidak untuk saat ini. Kalau aku butuh kamu bertindak, aku akan memberitahumu. Si Boren tidak menjelaskan apapun. Alis Xia Feng sedikit berkerut, secercah rasa tidak senang muncul di hatinya. Ia sangat ingin memahami rahasia logam kuno itu. Ia telah mendedikasikan begitu banyak hal untuk misinya dalam perjalanan ke Afghanistan itu, hampir mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikannya. Kini setelah ia menemukan penunjuk baru, ia tiba-tiba dikucilkan. Si Boren melirik wajah Xia Feng dan mendesah, Fengzi, jangan marah. Masalah ini terlalu penting, aku tidak bisa mengambil keputusan. Sebenarnya ada tim khusus yang bertanggung jawab. Jangan remehkan gambaran besarku. Jika tim itu tidak maju, apa aku bisa bergerak? Aku sebenarnya hanya seorang pesuruh, hanya menjalankan perintah. Kata-kata si Boren akhirnya meredakan kekesalan Xia Feng. Memang, memobilisasi 10 jet tempur di pangkalan militer Peshawar, beserta dukungan satelit dan kapal selam, membutuhkan wewenang yang signifikan. Wewenang si Boren tidaklah cukup. Tidak apa-apa. Aku sudah bilang, ini terakhir kalinya aku menjalankan misi seperti ini. Lain kali, bahkan jika kelompok itu datang memohon padaku, aku tidak akan pergi, kata Xia Feng. Bocah kau. Si Boren tersenyum pahit. Jika Long Bing atau Tang Yuyan yang mengatakan hal seperti itu, ia pasti akan marah besar. Namun, dengan Xia Feng, ia tidak bisa kehilangan kesabaran. Mereka hanyalah konsultan nominal, tidak dibayar, dan bisa mengucapkan selamat tinggal padanya kapan saja. Ayah baptis, minumlah teh. Tang Yuyan datang untuk menenangkan suasana, memberikan secangkir teh kepada si Boren, lalu memberikan secangkir teh lagi kepada Xia Feng. Fengzi, minumlah teh juga. Terima kasih. Xia Feng menerima teh yang dibuat Tang Yuyan untuknya. Si Boren meletakkan cangkir tehnya tanpa menyesapnya sedikit pun. Ia berdiri dan pergi, sambil berkata, Yuyan, coba bicara dengan anak ini. Aku akan duduk di tempat lain. Kalian berdua bisa mengobrol dengan baik. Kalian anak muda punya banyak hal untuk dibicarakan. Tidak masalah, aku pasti akan menyelesaikan tugas obrolannya, kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Si Boren memelototi Tang Yuyan dan pergi ke kokpit. Kapan kamu datang ke rumahku? Tang Yuyan menatap Xia Feng sambil tersenyum. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, kita bisa kembali ke Kyoto dan membuat beberapa pengaturan. Hanya butuh beberapa hari. Baiklah kalau begitu, sudah beres. Tang Yuyan tampak sangat senang. Pada saat ini,
Long Bing berjalan mendekat dan duduk di hadapan mereka berdua tanpa ragu. Saya baru saja menerima kabar bahwa An Jinjian telah datang ke Tiongkok. Tang Yuyan berkata, aku tahu tentang tindakanmu di Korea. Apakah An Jinjian datang ke sini untuk mengambil kembali pedang Attila? Xia Feng tersenyum. Kalau dia menginginkan pedang Attila, aku khawatir dia harus pergi ke suku Hun Putih sendiri untuk mendapatkannya. Tapi kurasa dia tidak punya nyali. Long Bing mengerutkan kening, jangan remehkan dia. Hati-hati. Keluarga An sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Xia Feng berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan meremehkannya, tapi aku juga tidak akan melebih-lebihkannya. Ini Tiongkok, bukan Korea Selatan. Aku menghindarinya di Korea Selatan, tapi apakah aku masih perlu menghindarinya di Tiongkok? Ya, benar. Long Bing tiba-tiba mengganti topik, kalian tidak ngobrol? Terus ngobrol. Tang Yuyan menatap Long Bing. Ada banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan Xia Feng, tetapi kini ia tak bisa berkata sepatah kata pun. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, dan seseorang tiba-tiba muncul dalam benaknya. Liang Xiao, di mana dia sekarang setelah meninggalkan Korea? Namun, tepat pada saat itu, pesawat tiba-tiba berguncang hebat, dan Tang Yuyan kehilangan keseimbangan, jatuh menimpa paha Xia Feng, menekan salah satu tangannya ke titik yang sangat sensitif. Seketika, seluruh tubuh Xia Feng menegang. Untungnya, itu hanya sesaat. Tang Yuyan segera bangkit, wajahnya memerah dan malu. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Xia Feng juga merasa malu. Ia teringat saat Tang Yuyan menjahit luka di pantatnya. Dibandingkan dengan itu, kecelakaan ini tidak ada apa-apanya. Namun, di hadapan Long Bing, ia tak kuasa menahan rasa malu. Mungkin kita bertemu arus udara yang kuat. Long Bing berpura-pura tidak melihatnya dan mengganti topik pembicaraan. Pada saat ini, pesawat berguncang hebat lagi, kali ini bahkan lebih hebat lagi. Dan Xia Feng terlempar dari tempat duduknya dan menimpa Long Bing, yang duduk di hadapannya, dengan kedua tangan bertumpu di area dadanya. Tentakelnya lembut dan elastis, dan rasanya sungguh luar biasa. Mulut Xia Feng terbuka lebar, tetapi itu sama sekali bukan kenikmatan, melainkan rasa sakit. Tepat saat ia menerkam Long Bing dan menekan kelembutannya, lutut Long Bing secara naluriah menghantam kakinya. Kamu, baik-baik saja? Long Bing bertanya dengan khawatir, dan juga menyesal telah bereaksi terlalu keras. Lagi pula, Xia Feng tidak bermaksud begitu. Tidak, tidak apa-apa. Xia Feng kembali ke tempat duduknya dengan kedua kakinya terkatup rapat, wajahnya memerah. Suasana di antara mereka bertiga menjadi canggung. Apa yang baru saja terjadi sungguh aneh. Tang Yuyan telah menekan titik sensitif Xia Feng, dan Xia Feng telah menekan area menyusui Long Bing. Airflow benar-benar nakal, mampu melakukan lelucon seperti itu. Boom! Pesawat bergetar untuk ketiga kalinya, kali ini bahkan lebih hebat daripada yang kedua. Beruntung kali ini mereka bertiga memegang sandaran tangan kursi, sehingga tidak terjadi kejadian memalukan. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Suara kapten terdengar dari pengeras suara. Begitu kapten selesai berbicara, sebelum orang-orang di pesawat sempat mengencangkan sabuk pengaman, pesawat tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan kemudian jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Tang Yuyan begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Entahlah. Long Bing mencengkeram sandaran tangan dengan erat, berusaha melepaskan sabuk pengaman, dan memasangnya. Xia Feng juga ketakutan. Dalam situasi ini, kemampuan atau keahlian menembak apapun tidak berguna. Tiba-tiba ia teringat kematian, dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia telah selamat dari hujan peluru, tetapi apakah ia akan mati di sini? Saat menjelang ajal, orang-orang akan memikirkan orang atau peristiwa terpenting. Fenomena ini juga terjadi pada Xia Feng, tetapi ia tidak memikirkan ayahnya, Xia Changhe, adik perempuannya, Xia Sui, atau Liang Xiao, yang dulu sangat ia cintai. Sebaliknya, ia memikirkan Zhu Xuanyue, putri Yongmei dari dinasti Ming, yang terbaring di peti mati batu giok. Pesawat itu jatuh dari langit bagai bintang jatuh, tetapi dalam benak Xia Feng, putri Yongmei sehalus batu giok, cantik dan cemerlang. Untuk sesaat, Xia Feng bahkan berpikir ia telah membuka matanya, dan sorot matanya begitu mengerikan. Bas! Dengan suara gemuruh, mesin pesawat tiba-tiba menyala, dan pesawat yang jatuh dengan cepat mendapatkan kembali momentumnya, dan momentum turunnya akhirnya berhenti. Semua orang di pesawat ketakutan dan berkeringat dingin, dan butuh waktu lama untuk pulih. Si Boren keluar dari kokpit. Entah kenapa, pesawat tiba-tiba mati listrik, bahkan listriknya pun mati. Untungnya, pesawat sudah pulih dengan sendirinya, dan sekarang tidak ada masalah lagi. Ada juga noda keringat di dahi si Boren, dan tidak sulit untuk melihat bahwa dia juga ketakutan sekarang. Bagaimana bisa tiba-tiba kehilangan daya? Long Bing akhirnya tersadar. Pesawat ini baru saja menjalani perawatan di bandara. Semua peralatan dan sirkuit sudah diperiksa. Tidak ada masalah sama sekali. Si Boren berkata, aku tidak yakin.
Ayo kita kembali dan periksa. Tang Yuyan menyentuh lengannya. Feng Zi, apa yang baru saja kamu pikirkan? Xia Feng tersenyum getir dan berkata, aku hanya memikirkan adikku. Aku penasaran apa yang akan dia lakukan jika aku meninggal dalam kecelakaan pesawat itu. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Aku tidak akan memberitahumu, kata Tang Yuyan sambil bercanda. Xia Feng menatap Long Bing, apa yang kamu pikirkan? Adikmu, kata Long Bing. Adikku? Xia Feng tertegun. Kenapa kau memikirkannya? Tang Yuyan juga menatap Long Bing dengan tatapan aneh. Kata-kata Long Bing membuatnya penuh dengan asosiasi. Long Bing berkata dengan tenang, aku sedang memikirkan bagaimana aku harus memberitahunya tentang kematianmu dalam kecelakaan pesawat. Xia Feng terhibur olehnya. Kalau pesawatnya tidak pulih secara otomatis tadi, kurasa tak seorang pun di dalamnya akan selamat. Kalau aku mati, kau juga akan mati. Bagaimana kau akan memberitahu Xia Sui kalau aku mati? Long Bing enggan menjawab pertanyaan seperti itu. Tang Yuyan tiba-tiba merentangkan cakarnya, meringis sambil menjulurkan lidah. Dia akan berubah menjadi hantu dan memberitahu adikmu. Xia Sui, adikmu meninggal dengan tragis. Hentikan. Meskipun tahu itu palsu, reaksi Xia Feng sangat intens. Ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan hawa dingin menjalar di hatinya. Mayat Putri Yongmei yang baru saja menghilang tiba-tiba muncul kembali di benaknya. Membosankan. Tang Yuyan menyingkirkan seringainya. Xia Feng merenung dalam hati, sekalipun kau mengarahkan pistol ke kepalaku dan menyuruhku percaya hantu itu ada, aku tetap tidak akan percaya. Tapi kenapa aku terus memikirkan jasadnya? Dan, mungkinkah kecelakaan barusan ada hubungannya dengan logam paduan kuno itu? Mustahil ada hantu di dunia ini. Jika memang ada, dengan miliaran orang dan teknologi secanggih itu, bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Sungguh absurd melibatkan Putri Yongmei dalam kecelakaan baru-baru ini. Tapi mengapa pesawat yang baru saja selesai perawatan kehilangan daya, bahkan listrik, lalu tiba-tiba pulih? Yang terpikir oleh Xia Feng hanyalah sepotong logam paduan kuno itu. Bosi, bisakah kau menunjukkan potongan logam itu lagi? Xia Feng berdiri dan bertanya dengan ragu-ragu. Si Boren melirik Xia Feng dan berkata datar, tidak, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jangan khawatir tentang apapun. Xia Feng mengangkat bahu dan duduk kembali di kursinya. Di tengah gelapnya malam, sebuah jeep militer melaju di sepanjang jalan pedesaan. Tak jauh dari sana, kota kecil Bailu berdiri tenang di tengah malam, lampu-lampunya menyala terang. Pabrik militer Thunder Horse telah mendatangkan banyak peluang bisnis bagi kota itu, dan kota itu pun berkembang pesat. Long Bing melewati kota dan tiba tepat di gerbang pabrik militer Leima. Xia Feng kemudian melihat sebuah pos jaga telah dipasang di pintu masuk. Seorang tentara berdiri tegak di dalam, senapan bajanya berkilauan di tangannya, menciptakan suasana tertindas. Pagar listrik dan kamera pengintai juga telah dipasang di dinding, menjaga seluruh pabrik di bawah pengawasan ketat. Aku tidak mau masuk. Long Bing memarkir mobilnya di depan pintu. Aku akan meneleponmu lain kali dan kita makan malam bersama. Oke. Xia Feng tersenyum dan setuju, lalu mengeluarkan kantong kertas dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Long Bing. Apa ini? Tanya Long Bing penasaran sambil memegang kantong kertas. Xia Feng berkata, aku mendapatkan ornamen ini dari suku Xiongnu putih dan akan kuberikan kepadamu. Kau selalu merawatku dengan baik, dan aku sudah lama ingin memberimu hadiah. Long Bing tersenyum. Sedikit malu, kamu begitu formal, mengapa memberiku hadiah tanpa alasan? Dia membuka bungkusan kertas itu dan tertegun. Di dalam bungkusan kertas itu terdapat sebuah kalung indah, terdiri dari manik-manik jadeit dan sebuah liontin safir. Setiap jadeit memiliki kualitas es, berkilau, dan tembus cahaya. Liontin safir tersebut, yang dipasang dalam bingkai emas berbentuk hati, menyerupai roh laut, sebuah keindahan yang memukau. Terlepas dari nilai historisnya, nilai jadeit dan safirnya saja bisa mencapai jutaan. Tidak ada wanita yang tidak menyukai perhiasan, terutama kalung batu permata yang sangat indah. Long Bing menatap Xia Feng, tertegun sejenak sebelum berkata, mengapa kau memberiku hadiah semahal itu? Xia Feng tersenyum dan berkata, bukankah aku baru saja memberitahumu? Kau selalu menjagaku dengan baik. Apa salahnya aku memberimu hadiah? Tapi, ini terlalu mahal. Long Bing sebenarnya menjadi sedikit gugup. Kalau menurutmu terlalu mahal, kembalikan saja padaku. Aku akan membelikanmu yang bertahtakan berlian imitasi besok. Xia Feng mengulurkan tangannya. Namun, Long Bing menggenggam kalung safir itu di telapak tangannya dan bahkan menarik tangannya. Pergi sana. Di matamu, apakah aku ini tipe wanita yang hanya pantas memakai berlian imitasi? Xia Feng, Long Bing melihat lagi kalung safir itu, lalu menyerahkannya kepada Xia Feng. Xia Feng sedikit terkejut. Benarkah? Kenapa tidak? Aku menginginkannya karena kau yang memberikannya padaku. Long Bing berkata dengan lugas, tolong pakaikan padaku. Aku ingin apapun yang kau berikan padaku.
Apakah dia tidak menginginkan sesuatu yang diberikan kepadanya oleh orang lain? Xia Feng masih merenungkan arti kalimat ini ketika Long Bing menundukkan kepalanya, memperlihatkan sebagian lehernya yang seputih salju. Lehernya ramping, halus, dan lembut. Sebuah karet gelang hitam menyembul dari belakang lehernya, samar-samar memperlihatkan sesuatu yang samar. Aroma yang memikat terpancar dari rambut dan kulitnya, tercium ke hidung Xia Feng. Ia tertegun sejenak, lupa memakaikan kalung safir itu padanya. Apa yang kau lakukan? Pakaikan padaku, desak Long Bing. Xia Feng akhirnya sadar dan mengalungkan kalung safir di leher Long Bing. Long Bing mencondongkan tubuh ke kaca spion dan melihatnya. Ia harus mengakui bahwa kalung itu sangat cocok untuknya. Temperamennya memang dingin dan elegan, dan kalung safir itu, yang juga bernuansa dingin, semakin memperkuat auranya dan menambahkan sentuhan kebangsawanan. Sangat cocok untukmu, kata Xia Feng sambil tersenyum. Kamu adalah dirimu yang paling cantik yang pernah kulihat malam ini. Kamu pandai sekali bicara. Kamu sudah sering mengatakan ini kepada wanita lain, kan? Long Bing menatap Xia Feng. Xia Feng tertawa dan berkata, apakah menurutmu aku ini tipe orang yang selingkuh dari wanita? Long Bing tiba-tiba datang dan memeluk Xia Feng. Xia Feng membeku sesaat, tetapi sebelum tangannya bisa bergerak, Long Bing melepaskannya. Terima kasih, silakan turun. Long Bing menghindari tatapan Xia Feng, wajahnya sedikit merah. Xia Feng keluar dari mobil dan berkata melalui jendela, aku pergi dulu. Hubungi aku lewat telepon. Long Bing memutar balik mobil dan melaju menuju Kyoto. Mobil melaju di jalan, tetapi matanya selalu tertuju pada kaca spion. Ia tak mengalihkan pandangan sampai Xia Feng berjalan memasuki gerbang pabrik militer Leima dengan ransel di punggungnya. Long Bing mengulurkan tangan dan menyentuh kalung safir di lehernya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Bengkel-bengkel di pabrik militer ramai dengan aktivitas, dengan orang-orang yang bekerja shift malam. Para pekerja bekerja keras memenuhi pesanan pistol yang diperoleh si Boren. Pesanan senilai puluhan juta ini merupakan kesempatan bagi para pekerja untuk berlatih dan meningkatkan peralatan pabrik. Hanya bos seperti Xia Feng yang bisa mendapatkan kesepakatan sebaik ini. Xia Feng berdiri di pintu bengkel sebentar, tetapi akhirnya tidak masuk. Ia berjalan mengitari bengkel dan menuju villa di belakang pabrik. Sebuah lampu menyala di jendela di lantai 2 villa. Ternyata itu ruang kerja. Tatapan Xia Feng sedikit bergeser, dan di balik tirai, Anina muncul. Ia sedang menggambar, dan di mejanya terdapat sebuah senapan runduk yang tampak keren. Ia ingat bentuk senapan runduk itu. Itu adalah hasil karyanya yang menyempurnakan desain ayahnya. Pikiran Xia Feng berpacu. Sebelum aku pergi, itu hanya cetak biru. Tapi aku tidak menyangka dia sudah membuat prototipe senjata. Dia bahkan belum istirahat sejam ini. Gila kerja. Setelah memasuki villa dan naik ke lantai 2, Xia Feng mendorong pintu ruang kerja. Anina mendongak dan melihat Xia Feng. Ia bersorak dan menghambur ke pelukan Xia Feng dengan sandalnya. Lukas, aku hanya berpikir akan menyenangkan jika kau kembali. Tapi aku tidak menyangka kau benar-benar muncul di hadapanku. Xia Feng menepuk pinggulnya dengan lembut dan berkata, tutup matamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Anina menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Xia Feng tersenyum dan berkata, tutup saja kalau aku menyuruhmu. Anina memejamkan mata. Ia memiliki kemandirian dan pendirian teguh yang khas perempuan barat, tetapi di hadapan Xia Feng, ia adalah gadis yang sangat penurut, bersedia melakukan apapun yang dikatakannya. Xia Feng mengeluarkan kalung rubi yang telah disiapkannya sejak lama dan mengalungkannya di leher Anina. Anina membuka matanya dan menatap liontin rubi di dadanya. Ia begitu terkejut dan gembira hingga terdiam sesaat. Xia Feng menyeringai, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Ini hadiah dariku untukmu. Apa kau menyukainya? Indah sekali, aku sangat menyukainya, kamu sangat baik. Anina meringkuk dalam pelukan Xia Feng dan menciumnya dengan lembut. Kehangatan dan kelembutan batu giok, kecantikan yang besar, dan ciuman yang lembab dan manis dengan cepat mengalahkan kelelahan perjalanan Xia Feng. Dan dia dan Anina menjadi terjerat. Ia telah memberikan 2 permata yang diambilnya dari peti mati Giok Putri Yongmei 1 untuk Long Bing, yang selalu merawatnya dengan baik, dan 1 lagi untuk Anina, yang telah memberikan begitu banyak untuknya. Ia adalah pria yang percaya bahwa jika seseorang memperlakukannya dengan baik, ia akan memperlakukannya dengan lebih baik lagi. Angin berhenti, hujan mereda, dan butiran keringat membasahi tubuhnya. Anina meringkuk di sofa, ekspresinya tenang. Xia Feng mengambil senapan runduk di meja dan mengamatinya dengan saksama. Saya sudah mengujinya, dan ternyata tidak memenuhi persyaratan desain sama sekali, kata Anina malas. Kita butuh mesin perkakas yang lebih canggih, dan saya butuh kamu untuk menyesuaikannya. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, besok saya akan meminta basis produksi Haizu untuk memproses komponen presisi, dan saya juga akan melakukan pemrosesan di sini. Saya akan menyelesaikan peningkatan peralatan mesin sesegera mungkin. Lebih cepat lebih baik. Akan ada pameran senjata ringan di Moskow 3 bulan lagi. Kalau kita bisa membawa senapan runduk kita ke pameran itu,
Mungkin akan gebrakan besar dan memenangkan pesanan internasional. Mata Anina penuh kerinduan. Pameran senjata ringan Moskow? Xia Feng berpikir keras. Pameran senjata ringan macam apa itu? Tentu saja ini acara global. Banyak negara akan memamerkan senjata ringan mereka, dan akan ada banyak pedagang juga. Jika senapan rundu kami berhasil diproduksi, ini akan menjadi kesempatan untuk mengharumkan nama kami. Xia Feng menyeringai. Baiklah, kalau begitu kita akan bekerja keras selama 3 bulan, membawa senapan rundu kita ke Moskow, dan membuat nama untuk diri kita sendiri di sana. Kita pasti berhasil. Anina bangkit dari sofa dan berjalan ke arah Xia Feng, memutar pinggangnya yang seksi. Ia menatap Xia Feng dengan tatapan lembut dan membara. Lukas, kau adalah mekanik paling kuat di dunia. Dan kau juga pria paling kuat di dunia. Kata-kata seperti itu akan membuat testosteron pria melonjak dan meningkatkan vitalitasnya. Namun, Xia Feng agak kewalahan. Sindrom silaminya belum pulih, dan kini telah berkembang menjadi sindrom Anina. Tok tok tok, ada ketukan di pintu. Lalu, tanpa menunggu orang di ruangan itu merespons, pengunjung itu meraih gagang pintu dan mendorong pintu hingga terbuka. Pada saat itu, Anina berteriak dan bersembunyi di belakang Xia Feng. Xia Feng juga dengan gugup memegang senapan runduk tegak di depannya, menutupi bagian vitalnya. Orang yang berdiri di pintu tak lain adalah Qin Xiang. Ia mengenakan lipstik, riasan smoky, dan pakaian feminin, tampak sangat menawan. Maaf. Qin Xiang menatap Xia Feng, bahkan tidak repot-repot melihat Anina di belakangnya. Xia Feng memelototi Qin Xiang. Kenapa kamu datang tiba-tiba? Qin Xiang mengangkat bahu dan berkata, bukankah aku sudah mengetuk pintu? Xia Feng terdiam. Kudengar penjaga bilang kau sudah kembali, jadi aku datang menemuimu. Qin Xiang tersenyum dan berkata, sepertinya aku datang di waktu yang salah. Kalian lanjutkan saja, aku akan menunggumu di luar pintu. Xia Feng, Qin Xiang terlalu malu untuk menatap Xia Feng, jadi dia melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. Beberapa menit kemudian, Xia Feng keluar dari ruang kerja dan berkata, kita perlu bicara. Qin Xiang tertawa dan berkata, aku tahu apa yang ingin kau bicarakan. Seseorang datang ke sini untuk menemuiku sebelum kau kembali. Aku belum menjual barang-barang itu, dan aku tidak berencana menjualnya terburu-buru. Aku sudah menyembunyikan semuanya. Xia Feng menatapnya dan berkata, jangan lakukan hal seperti ini lagi. Kau hampir mendapat masalah kali ini. Kau tahu, kalau ada yang ribut soal ini, aku tidak bisa melindungimu. Jangan khawatir, aku tidak serakah. Kali ini sudah cukup, kata Qin Xiang. Kalau begitu aku lega, kata Xia Feng. Ngomong-ngomong, apakah studioku sudah siap? Ini sudah dibangun sejak lama. Studio ini 10 kali lebih bagus daripada studio Anda di Haizu. Dilengkapi dengan semua peralatan dan perlengkapan yang Anda butuhkan, kata Qin Xiang. Bawa aku ke sana. Saat membangun pabrik, Xia Feng hanya meminta sebuah studio, tetapi dia tidak tahu di mana studionya. Qin Xiang melirik kembali ke ruang belajar dan bertanya dengan heran, kamu benar-benar akan pergi ke studio saat ini? Xia Feng memutar matanya ke arahnya dan berkata, berhenti bicara omong kosong dan bawa aku ke sana. Qin Xiang tiba-tiba terkekeh, aku mengerti. Anggur berkualitas memang memabukkan, tapi minum terlalu banyak bisa merusak ginjal. Pria sepertimu sungguh menyedihkan hidupnya. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Hanya karena kalimat ini, Xia Feng benar-benar ingin menendangnya. Dengan personel, peralatan, material, dan dana yang dibutuhkan, Xia Feng meningkatkan peralatan mesin jauh lebih cepat kali ini dibandingkan sebelumnya. Selain memodifikasi peralatan mesin, ia juga memodifikasi 3 senapan runduk secara bersamaan. 2 diantaranya diproduksi di dalam negeri. 1 untuk Tang Yuyan dan 1 untuk Tang Bochuan. Yang ketiga adalah prototipe senapan buatan tangan Anina, yang akan dimodifikasinya untuk sebuah pameran di Moskow, sekaligus memenuhi kebutuhan senjata apinya sendiri. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Di bengkel, Xia Feng dan Anina sedang mengerjakan peningkatan mesin perkakas pintar berukuran besar. Keduanya adalah ahli mesin yang luar biasa, dan Xia Feng juga seorang insinyur listrik senior tanpa lisensi, dan kolaborasi mereka sungguh luar biasa. Setengah bulan lagi selesai. Anina mengulurkan tangan dan menyeka keringat di dahinya, lalu menggunakan handuk untuk menyeka keringat Xia Feng. Dengan boko montok, tinggi badan, dan kaki jenjangnya, Anina tetap seksi dan menarik bahkan dalam balutan overall birunya. Pesona seorang perempuan pekerja kasar paling terpancar darinya. Gerakan Anina lembut, dan Xia Feng tersenyum padanya. Senyumnya bagaikan umpan. Anina mencium aroma manis itu dan tak kuasa menahan diri untuk mendekat dan mencium bibirnya. Para pekerja di bengkel melirik diam-diam. Ada yang menutup mulut dengan tangan dan terkekeh, ada yang memandang dengan iri, dan ada pula yang bergumam. Namun, tak seorang pun mengucapkan kata-kata kasar kepada Xia Feng dan Anina. Selama masa Xia Feng di pabrik, ia telah menunjukkan kemampuan yang bahkan dikagumi oleh para mekanik dan insinyur listrik papan atas yang bekerja di pabrik.
apalagi para karyawan biasa ini. Seseorang sedang mengawasi kita. Kita. Xia Feng merasa sedikit malu. Anina tersenyum dan berkata, kalian orang Tionghoa itu pemalu. Kalian jelas ingin melakukannya, tapi kalian tidak berani melakukannya. Xia Feng hanya tersenyum dan tidak membahas kepribadian orang Tionghoa dengannya. Orang-orang dari budaya yang berbeda selalu berbeda. Orang Barat terbuka, sementara orang Tionghoa pendiam. Keterbukaan memiliki kekurangannya, sementara pengendalian diri memiliki kelebihannya. Pada kenyataannya, tidak ada perbedaan yang baik atau buruk.